Shen Wenyuan menggelapkan perlengkapan militer. Bukti kejahatannya sudah sangat jelas. Seluruh keluarga diasingkan ke Menara Beiguan. Tidak boleh kembali ke ibu kota selamanya. Yang mulia, hamba difitnah, hamba tidak bersalah. Menara Beiguan adalah tempat yang sangat dingin di utara. Itu sama saja dengan membunuh seluruh keluarga kami. Ayah, bagaimana ini? Tempat bernama Menara Beiguan ini. Bukankah memang disiapkan untukku? Waktu aku kecil, peramal berkata, nasibku membawa kesialan. Harus dibesarkan di gunung sampai usia 14 tahun. Tapi siapa yang menyangka, saat berada di gunung, aku tidak sengaja menyelamatkan seorang kakek tua dari sekte Suanmo. Dia mewariskan seluruh keahliannya, semuanya kepadaku. Yalian terbaiknya adalah bertahan hidup di tengah es dan salju. Sebelumnya aku berpikir, ilmu yang kupelajari tidak akan pernah berguna. Nona besar Shen, apa yang kamu tertawakan? Hamba hanya terlalu sedih hingga kehilangan kendali. Cih, besok kita berangkat. Jaga dirimu baik-baik, Tuan Shen. Jangan sampai mati membeku di tengah jalan. Tuan dari Jiangnan ini manja sekali. Ambil dan lepaskan jubah katunnya. Tuan petugas, aku mohon kasihanilah kami. Mati membeku saja sekalian. Itu justru mengurangi beban pekerjaanku. Ya Tuhan. Bagaimana kami bisa bertahan hidup? Aku punya ide. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kemari dan bantu kakak mengumpulkan jarum pinus sepanjang jalan tadi. Kumpulkan getah pinus sebanyak mungkin. Percayalah padaku, ini bisa sehangat jubah katun. Abu tanaman bisa menahan dingin. Jarum pinus bisa menahan lapisan udara hangat. Getah pinus melindungi dari angin dan lembab. 3 lapis isolasi fisik penahan panas. Lebih ampuh daripada kapas. Kak, buat apa abu ini dimasukkan ke dalam baju? Kotor sekali, tapi kita sudah hampir mati kedinginan. Masih saja banyak maunya. Ibu coba saja dulu. Ini benar-benar hangat seperti jaket kapas. Ternyata memang jauh lebih hangat. Nona manis di tengah badai salju si dingin ini. Sini temani Tuan minum 2 cangkir. Kau binatang. Jangan sentuh anak perempuanku. Tuan-tuan petugas, aku takut. Tuan petugas, aku takut. Tidak apa-apa, biarkan Tuan memanjakanmu. Benda sialan apa ini? Keparat akan kurobek kau, ah. Panas-panas wajahku, ah. Tuan Hakim Agung. Kepala pengawal ini ingin melecehkan gadis rakyat biasa. Dia juga menyita jaket kapas milik seluruh keluarga kami. Mohon selidiki dengan adil, Tuan Hakim Agung. Dalam cuaca seperti ini, mereka hanya membiarkan kami memakai baju tipis. Tolong tegakkan keadilan bagi kami. Sepanjang jalan kami dicambuk, hingga menewaskan beberapa tahanan pengasingan. Kami mohon keadilan, Tuan. Dia merebut perbekalan makanan kami. Seluruh keluarga kami yang tua dan muda tidak bisa makan. Dia melucuti jaket hangat ibuku yang sudah tua. Ibu saya sudah mati membeku 2 malam yang lalu. Di mana kepala pengawal pengasingan memotong jatah perbekalan dan memanfaatkan situasi untuk berbuat asusila. Tuan, mereka semua ini adalah tahanan berdosa. Hamba hanya tahanan berdosa pun tetap memiliki hukum kaisar yang akan mengadili mereka. Berani-beraninya kau bertindak lancang. Pengawal, beri dia 40 pukulan tongkat. Asingkan dia untuk wajib militer. Ampun Tuan, saya tidak akan berani lagi. Kembalikan semua perbekalan kepada mereka. Baik. Terima kasih Tuan atas budi baik yang telah menyelamatkan nyawa kami. Berdirilah. Beiguanta itu sangat dingin membeku. Keluarga kalian harus menjaga diri baik-baik. Cih. Oh, kulit mulus dari Jiangnan. Bisa-bisanya kalian tidak mati di tengah jalan. Jadi kalian tinggal di sini. Ini bukan tempat tinggal yang layak bagi manusia. Bahkan lebih buruk daripada kandang babi. Ini arang untuk keluarga kalian. Hanya segini. Kurang banyak. Baik, kalau begitu bawa ke sini 10 tahel perak. Aku akan berikan arang kualitas terbaik untukmu. Prajurit. Orang bijak pernah berkata, orang bijak mengasihi sesamanya. Keluarga kami baru saja tiba di tempat ini. Bisakah Anda memberi kami kelonggaran? Tuan-tuan.
Jangan sok pintar di depanku, pilih bayar, atau mati membeku. Gawat. Dari mana kita bisa mendapatkan 10 tael perak? Arang ini tidak usah dibeli. Kakak kamu sudah gila, kita bisa mati membeku. Kita buat ranjang penghangat dulu. Kita cari kayu bakar, dan membuat arang sendiri. Apa maksudnya membuat ranjang penghangat? Lumpur kuning untuk fondasinya. Dan batu untuk menyusun dindingnya. Saluran asap melingkar untuk menyalurkan panas. Miau-miau, bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Ibu, jika ingin bertahan hidup percayalah padaku. Sepertinya sudah tidak ada masalah. Cing Miau, tubuh tua ayah sudah tidak kuat lagi. Lumpur ini tidak cocok. Kakak, ada apa? Aku pernah belajar ini waktu kecil. Tanah beku jenis ini mengandung terlalu banyak air. Sama sekali tidak bisa menempel pada batu. Begitu api dinyalakan, ranjang hangatnya akan langsung runtuh. Lalu bagaimana sekarang? Kita harus mencari bahan penguat, rumput kering dan serat rami. Campurkan semuanya ke dalam lumpur. Salju tebal sedang menutup gunung seperti ini. Di luar tidak ada apa-apa selain salju. Di mana kita bisa menemukan rumput kering? Kamp militer. Pasti ada pakan ternak di sana. Barang militer memang berbeda. Bahan penguat ini cukup untuk membuat 10 ranjang hangat. Mencuri pasokan militer. Berani sekali kalian. Berani sekali kalian mencuri pasokan militer. Tuan prajurit ini salah paham. Bawa mereka ke kantor pemerintahan. Pencurian pasokan militer akan langsung dihukum mati. Hei Feng, ada apa denganmu? Bukankah kudanya sudah diajak jalan-jalan? Mengapa perut kembungnya malah jadi makin parah? Bawahan ini sudah melakukan semua sesuai instruksi tabib militer. Kalian memberi pakan rumput yang salah. Apa yang kamu katakan? Kuda ini memakan batang kacang yang lembab. Semakin diajak jalan-jalan, proses fermentasinya akan semakin cepat. Fermentasi. Segera campurkan minyak murni dengan air abu kayu. Cekoki ramuan itu padanya. Jika tidak, kuda ini tidak akan bertahan hidup lebih dari 1 jam. Tuan prajurit, gadis ini hanya bicara omong kosong. Bagaimana jika dia adalah mata-mata yang sedang menipu kita? Cepat ambil minyak murni dan abu kayu, cepat. Kata-kata guru memang benar. Belajar banyak hal baru. Benar-benar bisa menyelamatkan nyawa di saat kritis. Yalian yang luar biasa ini benar-benar keahlian yang luar biasa. Siapa namamu? Nama saya Shen Qing Miao. Malam ini aku tidak melihatmu, pergilah. Budi baikmu yang besar ini tidak bisa dibalas hanya dengan ucapan terima kasih. Saya pamit. Sudahlah. Tinggal menyalakan api untuk menguji cerobong asapnya. Biar aku saja. Masih hidup ternyata. Tuan Liu menyuruhku kemari untuk melihat apakah kalian sudah mati kedinginan. Saudara, tolong kasihani kami. Malah memerintah ayahmu sendiri. Apa yang kamu lakukan, kembalikan padaku. Barang bagus. Sayang sekali. Tuan Liu bilang, jika dalam 3 hari tidak menerima perak, kalian sekeluarga tunggu saja, mati kedinginan dan jadi makanan anjing liar. Apinya padam. Di cuaca yang sangat dingin ini. Bagaimana kami bisa bertahan hidup tanpa pemantik api? Aku juga bisa menyalakan api. Di tempat yang penuh es dan salju ini, kemana harus mencari bahan bakar? Bongkahan ini sangat jernih. Sobekan selembar kain untukku. Ke apa yang sedang kamu lakukan? Lensa es. Memfokuskan cahaya matahari bisa menyalakan api. Ini juga dipelajari di villa. Aku membacanya dari berbagai buku di ruang kerja Anda. Benar sekali. Di dalam kitab Bouji memang ada cara mengikis es menjadi bulat. Begitulah teorinya. Perhatikan baik-baik. Apinya menyala, apinya menyala. Nah, apakah kamu sedang kerasukan dewa? Miau-miau, kamu sudah menyelamatkan seluruh keluarga kita. Apa ini? Liu San itu menjatuhkan kepingan perak. Kita punya uang sekarang. Yang mulia, dana militer utara sebesar 300.000 tael raib begitu saja. Hamba mendapati ada yang menggelapkan dana tersebut. Kasus yang diselidiki Tuan Besar saat itu. Pasukan perbatasan utara yang dikorupsi. Lalu bagaimana bisa benda itu ada pada preman lokal ini, di tubuh Liu San? Sepertinya ada yang memerintahkannya untuk membunuh kita demi membungkam mulut. Ada apa? Ibu kan mengerti ilmu medis, cepat periksa.
Hawa dingin yang parah telah menyerang paru-paru. Ditambah lagi di perjalanan sebelumnya, penyakit masuk angin yang menumpuk. Lalu bagaimana ini? Ibu hanya mengerti sedikit dasar ilmu medis. Jika ada ginseng, seharusnya bisa menyelamatkan nyawanya. Tempat sialan ini. Di mana kita bisa menemukan ginseng? Aku akan mencarinya ke gunung. Aku akan mencarinya ke gunung. Miau-miau di luar sana adalah Gunung Baimao. Itu tempat yang bisa memakan orang. Ibu tenang saja. Waktu aku tinggal di perkebunan dulu, aku sering naik gunung mencari obat jadi tidak apa-apa. Tapi di luar sangat dingin dan bersalju begini. Kak, aku ikut denganmu. Kamu tinggal di sini untuk menjaga ayah dan ibu. Jika mereka datang lagi, kamu lakukan seperti ini. Baik. Aku mengerti. Kakak, hati-hati. Salah. Arahnya salah. Ini tanda yang kutinggalkan. Kabutnya terlalu tebal. Aku malah berputar kembali ke sini lagi. Tenang. Jangan panik. Ketebalan kulit pohon menentukan arah utara dan selatan. Arah lumut membedakan sisi gelap dan terang. Ketemu. Arah tenggara. Dataran rendah yang memiliki uap air. Mata air panas bumi. Oh Tuhan, banyak sekali barang bagus di sekitar sini. Akar kudzu untuk meredakan demam. Akar jigeng untuk mengencerkan dahak. Dangshen untuk memulihkan energi. Cukup buat Bapak pakai beberapa waktu. Ginseng. Kualitas terbaik, setidaknya ini ginseng liar berusia 50 tahun. Tempat ini benar-benar luar biasa. Gawat, ada serigala. Ayo maju, biar mati asal bisa habisi satu dari kalian. Kalau bisa habisi dua baru untung. Ayo maju, biar mati asal bisa habisi satu dari kalian. Kalau bisa habisi dua baru untung. Orang itu pasti tidak akan sanggup melawan kawanan serigala. Hei, rasakan ini. Tidak bisa dihadapi dengan kekuatan kasar. Apa ada sesuatu di sekitar sini yang bisa kugunakan? Ini kan tanaman wuto. Kalau mau memakan aku akan kuhancurkan dulu dua gigimu. Apa ini? Melamun apalagi, ayo, cepat lari. Gadis kecil, sihir hitam apa yang baru saja kamu gunakan tadi? Itu bukan sihir. Aku membakar tanaman wuto. Asapnya bisa membuat mulut dan hidung serigala perih. Begitu juga dengan mata mereka. Luar biasa, tidak kusangka. Kamu seorang wanita Han, ternyata bisa sehebat ini. Namaku Helian Lie. Siapa namamu? Shen Qing Miao. Nyawaku ini selamat berkat dirimu. Aku harus membalas budimu. Hewan ini baru kuhabisi tadi pagi. Beratnya 100 jin dan sangat gemuk. Kuambilkan untukmu dan akan kubantu membawanya turun gunung. Benarkah? Jangan banyak omong, cepat ambil ini. Jangan paksa aku berlutut padamu. Longsor salju. Lari, ikut aku lari. Berhenti. Kamu gila ya? Kalau tidak lari sekarang akan terlambat. Tidak bisa, longsor saljunya terlalu cepat. Kita tidak bisa kabur lagi. Longsor saljunya terlalu cepat. Kita tidak bisa kabur lagi. Cari tempat berlindung dulu. Batu segitiga itu bisa menahannya. Sebelah sana. Syukurlah. Ini bukan longsor salju yang besar. Kalau seperti waktu kecil dulu, sama seperti kejadian dengan guru waktu itu. Nyawa kita pasti sudah melayang. Haha! Gua masih hidup. Ternyata gua tidak mati. Tentu saja. Kamu sudah menyelamatkanku untuk kedua kalinya. Sekarang kita harus bagaimana? Bersujudlah dulu. Terima kasih, Nyonya Besar. Bentuk segitiga itu stabil. Dalam situasi seperti itu percuma saja kalau lari. Lebih baik sembunyi. Segitiga apa maksudmu? Jangan pikirkan itu dulu. Mana anjing yang katanya mau kamu berikan padaku? Sialan. Anjing ganti rugimu. Hanya tersisa satu kakinya saja. Itu saja sudah cukup. Tidak cukup. Nyawa gua yang berharga ini. Mana cukup hanya dengan satu kaki. Tidak cukup, tidak cukup. Lalu maumu bagaimana? Jika kelak kamu mendapat kesulitan, gunakan ini untuk mencariku. Di Gunung Baimao dalam radius 300 li. Kami pria dari pegunungan pasti akan membalas budi ini. Baiklah, aku akan mengingatnya. Sampai jumpa lagi di lain waktu.
Waktu 3 hari sudah habis. Mana 10 tael perak itu? Mereka pasti sudah mati membeku. Tuan-tuan di sini datang untuk mengurus mayat kalian. Hei bajingan, bangun kalian. Kak trikmu ini benar-benar hebat. Menyiram air langsung jadi es. Biar pantat mereka pecah jadi 8 bagian karena terpeleset. Berdiri saja mereka tidak sanggup. Sekelompok orang tidak berguna. Cepat bangun kalian. Bahkan jika mereka tidak mati membeku. Hari ini aku sendiri yang akan mencincang kalian. Bagaimana bisa rumah rongsokan ini begitu hangat, sudah seperti alat pengukus saja. Kenapa kalian datang lama sekali? Kami hampir mati kepanasan di sini. Bagus-bagus sekali. Dasar para tahanan buangan. Berani sekali kalian cincang mereka. Cincang semuanya. Pergi sana. Sakit sekali, tolong aku. Aku akan menebas kalian sampai mati. Jangan berani menyentuh orang tuaku. Apa ini? Aku punya pelindung kuat, cincang mereka semua, jangan sisakan satu pun. Hentikan, siapa yang berani menggunakan senjata tajam di wilayah kekuasaanku? Siapa yang mengumpulkan orang untuk tawuran ini? Aduh, perwira Lu Ciguan, ternyata Anda rupanya. Masalah ini karena para pengungsi menentang istana kerajaan. Mereka mengumpulkan massa untuk menyerang pejabat. Kami hanya menjalankan perintah dari Tuan Prefek. Ini tidak ada hubungannya dengan kamp militer Anda kan? Berdasarkan hukum, jenderal ini memang tidak seharusnya ikut campur. Nah, benar sekali. Silakan Anda lanjutkan urusan Anda. Tidak usah repot-repot memikirkan urusan kecil di sini. Silakan. Silakan lanjutkan perkelahian kalian. Air mendidihnya hampir habis, bagaimana ini? Tuan prajurit, tunggu sebentar. Ranjang hangat saya ini bisa membuat pasukan bertahan melewati musim dingin. Menghemat arang 70%. Apa katamu? Pasukan kita menghabiskan 300 jin arang per prajurit setiap musim dingin. 3.000 orang berarti 900.000 jin. Menggunakan ranjang hangat saya ini bisa memangkas 70%. 70%. Bagaimana kamu bisa menjaminnya? Anda bisa masuk sendiri untuk melihatnya dan Anda akan tahu. Opsir Lu ini benar-benar sihir. Omong kosong yang menyesatkan orang-orang. Pergi sana. Arang apa yang dibakar di sini kenapa sangat hangat? Hanya seonggok kecil arang berkualitas rendah. Sudah dibakar sepanjang malam. Arangnya sudah habis terbakar, kehangatannya tetap tertinggal di dalam ruangan, saluran udaranya berputar. Apa? Jenderal ini, atas nama menyita tenaga ahli logistik militer, seluruh keluarga Shen mulai hari ini, berada di bawah pengawasan pasukan jenderal ini. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut mereka lagi, akan dihukum karena mengacaukan logistik militer. Lu Ye, buka matamu lebar-lebar. Aku membawa lencana dari Tuan Perdana Menteri saat ini. Melawan aku berarti melawan Perdana Menteri. Kamu hanya seorang opsir kecil tingkat 8 di perbatasan. Berani-beraninya kamu melawan Tuan Perdana Menteri. Berani-beraninya kamu melawan Tuan Perdana Menteri. Ayah, kenapa ayah keluar? Hukum Agung Yuan bagian militer dan politik pasal ke-7. Pejabat sipil dilarang mencampuri urusan militer perbatasan. Pelanggar akan dihukum atas tuduhan makar. Kamu tua bangka yang tidak tahu diri. Kamu bicara omong kosong. Tuan Perdana Menteri adalah pemimpin semua pejabat. Bos, bagaimana ini? Kita tidak bisa menyinggung pejabat tinggi dari ibu kota. Ayah difitnah. Yang ingin membungkam kita. Pasti Perdana Menteri itu juga. Tapi tidak ada bukti. Kita tidak boleh gegabah, tunggu dulu. Lencana ini palsu. Kau bicara omong kosong. Ini diberikan langsung oleh Yang Mulia Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah menteri penting pelindung negara. Bagaimana mungkin dia begitu bodoh, hingga menyerahkan lencana pribadinya kepada preman lokal di perbatasan? Cing Miao. Tuan, dengarkan dia dulu. Jenderal orang ini memalsukan lencana Perdana Menteri. Berdasarkan hukum dayuan, pemalsu lencana harus dihukum pancung. Kau bohong. Ini adalah orang kepercayaan Perdana Menteri yang menyerahkannya langsung kepadaku. Memalsukan lencana.
dan memfitnah menteri penting istana. Liu Shan, hidupmu sudah berakhir pengawal. Siap. Tangkap tahanan ini. Kalian akan mati mengenaskan. Ah. Ayah keluarga kita sekarang sangat lemah. Kita harus merencanakannya dengan matang. Ayah mengerti. Ayah yang terlalu terbawa emosi. Terima kasih Jenderal telah menyelamatkan nyawa saya. Mari kita bicarakan masalah ranjang hangat ini di dalam ruangan. Jenderal, ini adalah ranjang hangat. Cerobong asap, rancangan lengkap saluran asap, lubang keluar asap. Cerobong asap, saluran api berkelok, katup asap, lubang keluar asap. Lapisan penahan panas, sudut pembuangan asap, lubang asap, semuanya lengkap. Gambar rancangan ini setara dengan ribuan tentara. Ingatlah putaran saluran api ini. Bisa mengumpulkan semua udara hangat di dalam ruangan, jadi di sini tidak akan dingin saat musim dingin. Aku sudah mengingatnya. Jenderal, Anda mengerti, sirkulasi saluran api. Belum pernah mendengarnya, tapi bisa menghemat 70% arang. Hal ini saja sudah cukup. Apa aku benar-benar salah dengar? Nona Shen, aku mewakili para prajurit mengucapkan terima kasih kepadamu. Anda telah menyelamatkanku 2 kali. Seharusnya seluruh keluarga kami yang berterima kasih kepada Anda. Jika kelak ada yang mempersulit kalian lagi, datanglah ke kamp patroli. Cukup sebutkan namaku Luye. Keluarga Shen kan? Nih, lahan di sana adalah milik kalian. Kak, kemari. Coba lihat ini. Lahan ini. Lahan macam apa ini? Ini tanah mati. Ini tanah mati. Ini mau memutus jalan hidup keluarga kita. Ini mau membuat seluruh keluarga kita Mati tanpa liang lahat. Kak, pikirkanlah cara. Dengarkan baik-baik. Menurut hukum Dayuan tentang pembukaan lahan bagi orang buangan, dalam 7 hari tahanan buangan, harus membuat lahan tandus ini bertunas. Jika gagal, seluruh keluarga akan dimasukkan ke tambang batu bara hitam untuk kerja paksa. Peraturan dari mana itu? Dalam 7 hari. Bertunas. Berani-beraninya memukul tuan kami. Kamu sudah bosan hidup ya? Lahan ini sudah telantar selama beberapa tahun, ditanami apa saja pasti mati. Benar sekali, keluarga ini juga berasal dari selatan, pasti tidak akan berhasil. Tapi dicecana nani merisip atin ke anabes. Hahaha. Tuan Cian, apa Tuan tahu tanah apa yang Tuan berikan kepada keluarga saya? Tanah macam apa ini? Ini kan tanah yang dipilihkan langsung oleh Tuan Bupati untuk kalian, ini tanah pusaka. Haha, iya. Benar-benar tanah pusaka. Guru, tanah ini tertutup lapisan putih. Tidak bisa ditanami apa-apa. Untuk apa guru membawa saya ke sini? Cing Miao, apa yang kamu rasakan? Cuih, rasanya kelat, pahit dan membakar tenggorokan. Ini tanah asin. Di bawahnya mengendap lapisan sendawa. Para petani pasti akan menghindarinya. Tapi guru beritahu kamu, di bawah tanah ini tersembunyi harta karun. Harta karun. Mau tahu bagaimana cara mengubah tanah ini menjadi harta karun? Mau guru tolong ajari saya? Kakak jangan gegabah. Tuan Tanah Cian, di sini hanya tertulis apa yang terjadi jika saya gagal menanamnya. Tapi kalau saya berhasil menanamnya, apa yang akan Tuan lakukan? Hahaha. Dengan tanah gersang seperti ini, gadis kecil jangan terlalu sombong. Saya tahu belum ada satu orang pun yang pernah berhasil sebelumnya. Piemanya rantre, tapi kalau saya bisa membuktikannya bagaimana? Saya Cian Wangguan punya 300 mu tanah subur, 2 ruko di pusat kota, dan juga rumah besar di ujung timur desa. Rumah mewah 3 halaman itu, silakan kamu pilih sesukamu. Baik, janji lisan tidak bisa dipegang. Buat surat perjanjian tertulis. Saya akan tanda tangan, jangan sampai Tuan mundur. Baik. Saya tanda tangan 7 hari lagi. Siap-siap saja sekeluarga masuk tambang batu bara. Ayo pergi.
Miau-miau, apa kamu sudah bosan hidup? Anakku, bukan begitu ibu. Aku tidak percaya padamu. Keluarga kita sama sekali belum pernah bertani. Apa ini bisa berhasil? Ibu, jangan lupa. Aku kan tumbuh besar di perkebunan. Kalau membaca dan menyulam aku memang tidak bisa. Tapi kalau bercocok tanam aku yang paling jago. Serahkan saja semuanya padaku. Adik. Nanti kamu pergi dan tanyakan lagi. Pinjam sedikit kotoran kuda pada Jenderal Lu. Makin banyak makin bagus. Bau sekali, kamu mau buat apa sih? Ibu. Barang-barang ini harus ditutup rapat. Air rebusannya nanti bisa menawarkan racun di tanah ini. Dan menyuburkan kembali tanah gersang ini. Nah, kata-katamu ayah benar-benar makin tidak paham. Ayah, lihat ini. Dengan begini tanahnya sudah bisa ditanami. Ini. Gurumu itu. Jangan-jangan dia adalah dewa pertanian yang menjelma kembali. Ayah, percayalah pada kakak. Selama ini keluarga kita sangat terbantu berkat dia. Ayah, ibu, besok tolong kalian berdua pergi ke tambang batu yang ditinggalkan di sebelah barat kota. Ambil beberapa gips dan bawa pulang. Gips? Iya, yang ini. Ambil lalu tumbuk sampai halus. Nanti harus dicampur dengan air yang ada di dalam lubang itu. Ayah mengerti. Tuan, sepertinya gadis keluarga Shen itu benar-benar tahu sesuatu. Peduli amat dia tahu apa. Apa gunanya gadis keluarga Shen itu 10 mu tanah? Padahal keluarga mereka hanya ada 4 orang. Tuan, apa maksud Anda? Hei! Bos saya mau beli. Saya mau beli sapi bajak dan bajak besi. Ada bajak besi, pergi sana. Tuan, kami sudah bilang, siapa yang berani menjual sapi bajak dan besi kepada keluarga kalian, akan kami patahkan kakinya. Kalian benar-benar keterlaluan. Haha, keparat kecil. Kalian pakai tangan kosong saja buat mencangkul tanah. Tanpa sapi, tanpa bajak, bagaimana tanah ini bisa dibajak? Kita tidak mungkin pakai tangan untuk mencangkul 10 mu tanah, kan? Miau-miau, kita pasrah saja pada nasib. Aku saja yang pergi ke tambang batu bara ilegal. Aku pergi saja sudah cukup. Kamu bawa adik lari saja. Siapa bilang membajak sawah harus pakai sapi? Kak, jangan bercanda. Aku memang masih muda, tapi tidak bisa dipakai seperti hewan ternak juga, kan? Apa yang kamu pikirkan sih? Ini apa? Pergilah ke Gunung Baimau untuk mengantarkan surat untukku. Hehehe. Aduh. Nona besar Shen sedang mencangkul tanah pakai kayu ya? Sepertinya baru selesai di kehidupan selanjutnya. Hahaha. Di kehidupan selanjutnya pun tetap jadi tahanan pembuangan. Hahaha. Mereka hampir sampai. Di mana penolong kami? Bandit datang. Aku bandit Gunung Lao. Tolong. Aduh, maaf ya. Kupikir dari mana datangnya. Babi hutan yang sedang menggali tanah. Hei orang barbar, tunggu pembalasanku. Hahaha. Penolongku. Aku membawa saudara-saudara dari markas untuk membalas budimu. Kahelian, jangan begitu. Penyelamat. Anda tidak tahu. Di gunung sudah turun 3 kali badai salju hebat. Kami tidak bisa berburu hewan. Ladang pun tidak bisa digarap. Desa kami tidak akan bertahan lewat dari setengah bulan. Tua dan muda semua akan mati kelaparan. Kakak Helian, mari bertani bersamaku. Bertani. Aku akan mengajari kalian membuat satu alat terlebih dahulu. Dengan alat ini 10 mu tanah bisa selesai dibajak dalam 1 hari. Ini alat bajak. Kok beda dengan yang biasa kami pakai? Ini namanya bajak lengkung. Sangat lincah saat berbelok, membajak lebih dalam dan hemat tenaga. Juga bisa membalikan dan menggemburkan tanah. 3 kali lebih hemat tenaga dibanding bajak lurus. Ilmu yang dulu diajarkan langsung oleh guruku. Tidak disangka ternyata benar-benar terpakai sekarang. Sao Miao Miao sudah paham belum? Ya,
Aku sudah ingat semuanya. Kakak Helian, apakah ada tukang kayu di desa ini? Akulah orangnya. 2 Shichen. Aku harus melihat bajak lengkung pertama selesai dibuat. Mana mungkin butuh waktu selama itu? Haha! Setengah shichen saja cukup. Penyelamat coba lihat apakah seperti ini. Ya bagus sekali. Saudara-saudara, tunjukkan pada penyelamat kita. Kekuatan pria-pria gunung seperti kami. Ayo. Tunggu. Tanah ini sekeras lempengan besi. Tidak bisa ditarik, ayo coba lagi. Jangan terburu-buru, kita gemburkan dulu tanah ini. Astaga. Benda aneh apa ini, Tuan? Apakah ini lubang jamban? Bau ini lebih busuk daripada jamban. Air pupuk ini sangat kuat khasiatnya. Kak, bubuk gipsnya sudah dihancurkan sesuai katamu. Dengar baik-baik, 3 ember cairan pupuk, 5 ember air bersih, 2 takar bubuk gips. Aduk rata di dalam ember besar, setetes pun tidak boleh tumpah. Baik-baik. Aku ingin lihat keajaiban apa yang bisa dibuat oleh beberapa ember air busuk itu. Tanahnya menjadi gembur. Uhuk, uhuk, uhuk. Tanah ini benar-benar sudah gembur. Hebat sekali. Terima kasih atas kerja kerasnya, saudara-saudara. Siram seluruh 10 mulahan ini. Ayo kita mulai bekerja. Baik. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Helian Li tarik bajaknya. Saudara-saudara, Tarik. Hei hei ha hei hei ha hei hei hei. sialan gadis ini. Tuan tenanglah dulu. Malam ini bawa orang-orang dan hancurkan seluruh lahan mereka. Baunya busuk sekali. Mari kita selesaikan ini dengan cepat lalu pergi. Tanah ini aneh sekali. Takut apa sih? Orang-orang tidak berguna dari keluarga Shen itu sudah tidur semua. Aku ingin melihat apa yang ada di dalam lubang sialan ini. Sebenarnya trik apa ini? Bos, hati-hati. Wajahku. Api hantu, ada hantu. Ada ranjau di dalam tanah. Ada dewa petir di dalam tanah. Sialan keluarga Shen punya siluman. Keluarga Shen memiliki prajurit, dewa petir dan api. Menggemburkan tanah keras. Memanggil petir dan api. Sang Dewi. Pasti Dewi yang turun ke bumi. Kakak. Apa yang kamu lakukan? Aku Helian Li seumur hidup tidak pernah tunduk pada siapapun. Hari ini aku benar-benar tunduk. Jangan bicara begitu. Hanya beberapa hal sederhana. Yalian mekanis dari Sekte Swanmo. Helian, kamu sudah gila. Hari ini kami bersumpah dengan darah. Asalkan kamu bersedia memberikan seluruh klan kami, menunjukkan jalan untuk bertahan hidup, kau adalah Anda kami. Penduduk Gunung Baimao, mulai sekarang semuanya adalah orangmu. Melewati Gunung Pisau dan Lautan Api, kami akan selalu siap memenuhi setiap panggilanmu. Tunggu dulu. Jika bukan karena semua orang, kita tidak mungkin menyelesaikan membajak 10 musawah. Kamu sudah membalas semua kebaikan itu sejak lama. Aku pasti akan mengajarkan semua yang kubisa kepada kalian semua. Tapi bersaudara dengan sumpah darah terlalu berat. Kamu tidak mengerti, kamu ingin menyelamatkan nyawa seluruh klan kami, maka kami harus menyerahkan hidup kami kepadamu. Jika kamu tidak menerima kami hati, kami tidak akan tenang. Terimalah kami bersedia mengikutimu. Baiklah kalau begitu, anggap saja ini demi guruku, untuk mewariskan keahlian ini.
Anda kamu setuju? Tapi ada satu hal. Silakan katakan Anda. Apa arti dari kata Anda? Hahaha. Anda itu artinya saudara. Saudara yang lebih dekat daripada saudara kandung sendiri. Kalau begitu kita adalah saudara. Bagus-bagus. Miau-miau benih ini mulai tumbuh. Paling tidak butuh 10 hari. Kontrak kita tinggal sisa 4 hari lagi. Ibu aku baru saja mau mencari ibu. Tolong carikan beberapa jenis obat ini. Lalu rebus air panas lagi. Aku mau merendam benih dengan air hangat untuk merangsang tunasnya. Merendam apa? Sudahlah bawa kemari dulu. Kak, ini air ramuan apa? Rebusan ini agak panas di tangan. Kira-kira 3 bagian lebih panas dari air hangat. 3 bagian air panas ini, apa tidak akan membuat benihnya rusak karena kepanasan? Makanya suhunya harus benar-benar dijaga. Benih tidak bertunas. Itu karena mereka mengira sekarang adalah musim dingin. Begitu dirangsang dengan air hangat, mereka pun mengira musim semi sudah tiba. Oh, jadi dengan begitu bisa bertunas ya? Bocah seperti kamu ternyata cukup berbakat juga. Tambahkan lagi sedikit air abu tanaman dan tepung tulang ikan. Baiklah. Ibu, nak, apakah ini akan berhasil? Nyawa seluruh keluarga kita, semuanya dipertaruhkan di sini. Tidak bisa, suhunya tidak cukup. Panasnya sudah cukup kuat, tapi seharusnya tidak begini. Apa masalahnya? Merendam benih dengan air hangat, bukan sekadar merendamnya dalam air panas. Setiap benih memiliki sifat yang berbeda, masa dormansi yang berbeda pula, suhu panas dingin dan waktunya pun berbeda-beda. Kalau tidak bisa ingat salin ini untukku 100 kali. Sekte Swan Mo kita sekarang sudah sepi pengikut, hanya tersisa kita berdua guru dan murid. Jika semua pengetahuan ini terputus, maka akan benar-benar musnah. Guru, jangan khawatir. Aku pasti akan mengingatnya dengan baik. Waktu terus berputar. Oh ya, bukan cuma asal panas saja. Harus panas dulu baru kemudian didinginkan. Nak, hati-hati, panas ini air hangat kuku. Ibu lihat, ini air hangat kuku. Air hangat kuku. Ini mulai retak-retak. Tunas di dalamnya sudah mulai membengkak. Ibu hangatkan semalam lagi. Besok pasti sudah tumbuh tunas. Helian, benihnya cukup ditanam sedalam 1 inci saja. Kak, apakah 1 inci itu sedalam ini? Gelombang dingin akan datang. Kakak, hawa dingin Zion ini, dalam semalam bisa membekukan seluruh hewan ternak sampai mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Habis sudah usaha kita sia-sia. Dan deringkat kuda manjal antar ewanjah. Benih-benihnya akan mati kedinginan. Jangan panik, masih bisa diselamatkan. Cepat nyalakan tungku api dan lindungi tunas-tunasnya untukku. Aku sepanjang musim dingin ini, uang benih, uang tenaga kerja, uang sewa lahan. 500 tael perak. 500 tael perak murni yang berkilau. Semuanya lenyap begitu saja. Tuan, tenanglah dulu, redakan amarah Anda. Redakan amarah Anda. Tenang apanya? Tuan, persediaan pangan keluarga kita masih cukup untuk dimakan. Tapi coba Anda pikirkan, keluarga si gadis Shen itu pasti iya. Benar, tunas-tunas milik gadis keluarga Shen itu juga pasti sudah mati total. Beritahu Bupati. Besok aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Keluarga Shen dikirim bekerja ke tambang batu bara. Kumpulkan kayu bakar buat 1 api unggun setiap 20 langkah. Lalu tutupi ladang dengan jerami cepat. Ini tidak ada apinya, yang ada hanya asap. Bikin sesak napas saja. Justru asap itu yang aku inginkan. Udara dingin akan turun ke bawah. Asap yang membubung ke atas. Hawa hangat tanah tidak akan hilang. Ini sama saja seperti menyelimuti tanah dengan selimut hangat. Sini, coba kamu pegang. Hangat, tanah ini ternyata hangat. Kak Helian, kakak belum paham ya tentang hal ini. Kakakku bilang, ini namanya hukum alam. Hukum apa tadi? Yaitu hukum yang mengatur segala hal di alam semesta. Nona besar Shen. Waktu 7 hari sudah habis. Hari ini aku datang untuk menagih kontrak kita.
Jeraminya ditutup tebal sekali. Ini mau bercocok tanam atau apa? Atau mau menyelimuti orang mati? Ditutup setebal ini, mungkin karena takut benihnya mati membeku makanya ketakutan. Aduh, hawa dingin Zion, bisa membuat orang mati membeku dalam semalam. Benih siapa yang bisa hidup? Benar panen tahun ini akan sulit, Tuan Bupati. Tolong jadilah saksi bagi kami rakyat jelata. Nona Shen, bukti tertulis sudah jelas. Batas waktu 7 hari ini sudah habis. Saya hanya bisa bertindak sesuai hukum yang berlaku. Tidak usah banyak omong lagi. Pengawal tangkap seluruh keluarga Shen sekarang. Seret ke tambang batu bara berhenti semuanya. Tuan Bupati, Tuan Besar Qian, jangan terburu-buru. Bolehkah saya bertanya Tuan Besar Qian, apakah Anda masih ingat jika Anda kalah? Barang apa yang harus diberikan kepada keluarga kami? Cih, toko, kediaman dan tanah. Tapi apakah kamu masih hidup untuk mengambilnya? Baguslah kalau Anda masih ingat. Kami tinggal menunggu sertifikat tanah diserahkan. Lihat baik-baik. Lahan beracun ini sudah kubuat bertunas. Palsu ini pasti palsu. Dasar kepala babi, bibit milik Anda pun tidak pantas kau sentuh. Buka semuanya, buka. Bibit yang hidup pasti cuma sebagian kecil saja untuk menipu orang. 8 tanah keluargaku semuanya mati membeku. Bagaimana Nona keluarga Shen bisa melakukannya? Nona Shen Anda ini seperti dewa yang turun ke bumi. Tuan Tanah Qian, ini hitam di atas putih, tanda tangan dan cap jempol. Kapan kamu akan menyerahkan sertifikat tanahnya? Ah, Nona Shen, ampuni saya, mata anjing saya ini memang buta. Nona Shen, ini ada 5.000 tael perak. 5.000 tael perak murni. Tolong jual bibit sayuran yang tersisa itu kepadaku. Untuk ditanam kembali, saya mohon selamatkanlah nyawa saya. Babi gemuk seperti kamu jangan sentuh aku. Kak, itu belum cukup. Aku tambah 10.000 tael lagi. Berapapun yang Anda minta akan aku berikan. Haha, Nona Shen. Seperti kata pepatah, kerukunan mendatangkan rezeki. Tuan Qian di Beiguanta juga merupakan orang yang punya nama dan kedudukan. Jangan sampai membuatnya terlalu malu. Nona Shen ini 10.000 tael. Benar sekali, ambil saja peraknya. Dan masalah ini akan selesai begitu saja. Anjing bajingan kaya yang tidak punya hati seperti kamu. Tidak pantas menanam bibit milikku. Warga sekalian, hari ini aku Shen King Miao katakan di sini. Semua keluarga miskin yang bibit tanamannya mati membeku. Datanglah kemari untuk mengambil bibit. Gratis, aku akan mengajari kalian cara menanamnya. Nona, Anda bilang apa? Tidak perlu perak. Menghangatkan tanah dengan asap, mempercepat tunas dengan air hangat. Aku akan mengajari kalian langkah demi langkah, sampai kalian semua benar-benar bisa. Dewa penolong kami. Nona Shen adalah dewa penolong kami. Nona Shen. Kenapa Anda melakukan ini? Tuan Qian, aku datang untuk mengambil rumah dan tanah yang Anda janjikan. Anda tidak berniat untuk ingkar janjikan. Nona Shen, coba lihat ini. 300 musawah ini semuanya untuk Anda. Bolehkah saya menyisakan satu rumah saja untuk hari tua saya? Menyisakannya untukmu saat kau memaksa seluruh keluarga saudara angkatku dulu untuk menandatangani kontrak hidup dan mati itu. Kenapa kau tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun? Tuan, maafkan saya. Ibuku kemarin lusa sudah menerima bibit sayur dari Nona Shen. Aku tidak mau bekerja untuk Anda lagi. Tuan, Anda biasanya sering memotong upah kami. Anakku sampai kelaparan selama beberapa hari. Untung ada Nona Shen. Untuk apa kami mempertaruhkan nyawa demi Anda? Benar, kami juga tidak mau bekerja lagi. Lebih baik bertani sendiri dengan tenang. Kalian semua. Tuan Qian, anak buah Anda saja sudah tidak mau lagi ikut dengan Anda. Apa Anda mau mengeluarkan surat tanah itu sendiri? Atau perlu saudara-saudaraku yang mencarikannya untuk Anda? Tuan, berikan saja. Nona Shen, ini surat tanah atas nama saya. Ini surat kepemilikan 2 toko di kota kabupaten, dan juga surat untuk rumah ini. Hanya ini saja, tidak ada yang saya sembunyikan. Tidak ada lagi, benar-benar tidak ada lagi, semuanya ada di sini. Sebidang tanah 10mu ini untukmu. Garaplah dengan baik. Ini sudah cukup untuk hari tuamu. Terima kasih. Nona Shen, Anda sungguh berjiwa besar. Hamba ini sungguh buta, tidak mengenali orang hebat. Warga sekalian, Tuan Qian dengan sukarela menyerahkan tanah-tanah ini untuk dibagikan kepada kalian semua agar bisa digarap. Biaya sewanya hanya 10% untuk setiapmu. Kalian mau tidakkah? Kita juga sudah jadi tuan tanah sekarang. Senang sekali ya kamu. Cepat bawa ayah dan ibu masuk untuk istirahat. Benda apa ini?
Menarik sekali. Jenderal Utara 300.000 tael. Ini uang perak yang ayah selidiki dulu. Tunggu, totalnya memang kelihatan tidak bermasalah. Tapi selisih setiap transaksi tidak benar. Kita tidak bisa melihat masalahnya hanya dengan melihat pembukuan ini. Harus dihitung ulang. Pencocokan 2 kolom. 1 keluar 1 masuk pasti akan cocok. Waktu kecil aku membantu pemilik manor mengelola pembukuan selama 3 tahun. Tidak disangka bisa berguna di sini. Kedua sisinya tidak cocok. Selisih 1 koin. Memang ada selisih, hitung ulang saja. Tuan Manor tua, tenangkan diri Anda. Miau-miau kecil baru belajar selama 3 tahun. Mana bisa dibandingkan dengan Anda yang sudah puluhan tahun menjadi juru buku senior. Cih. Miau-miau kecil, Tuan Manor melakukan ini demi kebaikanmu. Jika pembukuan selisih 1 koin saja tidak cocok, kelak akan ada lubang sebesar 100 tael. Hitung sekali lagi. Jangan terburu-buru. Pemasukan real tidak sampai 150.000. Selisihnya 150.000 tael. Selama 7 tahun, setiap tahun jumlahnya selalu sama. Hebat sekali Gubernur Beiguantaya. Ternyata gubernur ini juga korupsi. Simbol ini. Dan preman setempat Liusan. Yang ada di lencana itu. Sama persis. Ternyata Tuan Tanah Cian ini sedang membantu Perdana Menteri mencuci uang. Kak, Ibu menyuruhmu ke aula untuk minum teh. Aku segera datang. Simpan dulu buktinya baik-baik. 1 buku kas tidak akan bisa menjatuhkan pejabat tingkat 1. Kenapa King Miao belum datang juga? Padahal sudah sibuk semalaman. Lagi ngobrolin apa sih? Dari jauh saja sudah kedengaran suara tawa kalian. Kakak lagi meriksa apa? Kok lama banget meriksanya? Tidak apa-apa, cuma catatan keuangan lama. Utang dari tuan tanah yang dulu. Cuaca buruk sekali ini. Di gunung sepertinya bakal tertimbun salju setebal 3 kaki lagi. Kalau begitu tinggal saja di sini beberapa hari lagi. Nanti kalau sudah musim semi aku akan mengajarimu menanam sayur. Janji ya kalau begitu. Nona Shen King Miao, apakah Nona Shen King Miao ada di dalam? Jenderal Lu, ada apa dengan Anda? Nona Shen, ada masalah gawat terjadi. Tenang dulu, bicaralah pelan-pelan. Wabah penyakit menular telah merebak di kamp pengasingan. Seluruh tubuh mereka membusuk dan bernanah. 300 orang sudah tewas. Bagaimana bisa ada bencana mengerikan seperti ini? Wali kota telah memberi perintah. Dalam 10 hari ke depan kamp pengasingan akan ditutup total. Lalu mereka akan membakar seluruh kamp itu. Jenderal Letnan Li juga sudah sekarat. Li tua. Padahal kemarin dia baik-baik saja, pagi ini giginya mulai mengeluarkan darah, seluruh tubuhnya dipenuhi bercak ungu. Jenderal, jangan bicara dulu, aku sudah membawa seseorang yang bisa mengobati penyakitmu. Jenderal, jangan membuang-buang tenaga lagi, sepertinya aku sudah tidak tertolong lagi. Sini, coba buka mulutmu lagi biar aku periksa. Nona, sisa waktuku tinggal berapa lama lagi? Jangan berpikir yang tidak-tidak, kamu pasti akan baik-baik saja. Apa kamu menemukan sesuatu? Gejalanya sama semua, ada bercak memar di kulit dan gusi berdarah. Tapi gejala ini sepertinya bukan karena wabah penyakit. Kenapa beberapa orang itu malah baik-baik saja? Pak Zhao, ada apa Jenderal? Maaf, saya mau tanya kalian sedang makan apa? Boleh saya lihat? Ini sayur asin. Anak saya bekerja membantu di dapur Tuan Tanah. Beberapa hari yang lalu, dia diam-diam mengirimi saya 1 stoppels. Kalian semua di tenda memakannya. Iya, kami campur air lalu dibuat sup. Saya makan bersama saudara-saudara untuk beberapa kali makan. Mau pergi kemana? Tanya ke semuanya. Apakah akhir-akhir ini ada yang makan sayur? Sayuran tidak pernah terlihat lagi sejak musim dingin tiba. Sudah lama sekali tidak melihat sayuran. Hanya ada roti kering dan roti kukus jagung. Bulan lalu, paman ketiga Pak Jang membawakan sekaleng asinan sayur. Kami beberapa orang membaginya dan memakannya bersama. Aku mengerti sekarang. Mereka yang makan sayur tidak ada yang sakit. Atau kalaupun sakit gejalanya ringan. Sedangkan yang tidak makan sama sekali menderita sakit yang paling parah. Maksudmu penyakit ini ada hubungannya dengan sayuran? Benar, ini bukan wabah penyakit. Ini disebut penyakit akibat kekurangan sayur. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Berikan mereka lebih banyak sayuran segar untuk dimakan. Dalam beberapa hari mereka akan sembuh. Jika memang sama sekali tidak ada, sayur asin atau acar juga bisa jadi alternatif. Di tengah salju dan cuaca sedingin ini, mana mungkin ada sayuran? Benar sekali Nona Shen. Terlebih lagi jalanan tertutup oleh badai salju. Sayuran dari luar juga tidak bisa dikirim ke sini. Aku bisa menanamnya.
Di tengah salju sedingin ini, menanam sayur Nona Shen. Anda tidak sedang bercanda kan, Nona Shen? Anda bertaruh dengan Tuan Tanah Kian. Mengenai masalah membuat benih tumbuh di tanah asin, saya sudah mendengar semuanya. Kau bilang ini bisa ditanam. Aku pun percaya padamu. Kalau begitu aku tidak akan mengecewakan kepercayaan Jenderal Lu. Jenderal ini gawat. Tuan Prefek membawa pasukannya kemari. Obor dan tong minyak sudah disiapkan semua. Katanya mereka mau membakar perkemahan. Prefek Zhou, apa yang mau Anda lakukan? Jenderal Lu, apakah kau tahu berapa banyak orang yang sudah mati akibat wabah ini? Jika kau tidak tahu, biar ku beritahu. 373 orang. Jika wabah ini tidak segera dikendalikan, seluruh menara Beiguan akan ikut hancur bersama kita. Hari ini aku akan menegakkan keadilan atas nama langit. Prajurit, bakar perkemahannya. Coba saja kalau berani. Tuan Prefek, aku dan Jenderal Lu sudah menyelidikinya. Ini bukan wabah penyakit. Mereka hanya perlu makan sayuran untuk bisa sembuh. Omong kosong. Siapa yang pernah dengar orang bisa mati hanya karena tidak makan sayur? Beberapa prajurit kita Bisa bertahan karena makan sawi asin. Makanya mereka tidak jatuh sakit. Mohon periksa dengan bijaksana Tuan. Jika Tuan bisa mengeluarkan dari gudang pemerintah persediaan sayur-sayuran dan membagikannya kepada para prajurit, itu bisa mengatasi keadaan darurat ini. Tuan, jika Anda benar-benar memberikan sayur kepada mereka, masalah uang perak di gudang penyimpanan tidak akan bisa disembunyikan lagi. diam. Bahkan jika apa yang kau katakan itu benar, lalu kenapa? Sekarang salju lebat menutup jalan, sayuran tidak bisa dikirim masuk, sawi asin di kota pun semuanya sudah ditimbun oleh pedagang licik. Memangnya kau bisa menyulap sayuran tiba-tiba? Aku bisa menanamnya. Menanam sayur di tengah badai salju begini. Kamu mau menanam sayur, hahaha. Nona Shen, sebelumnya bahkan bisa menumbuhkan tunas di tanah yang tandus. Apa yang dia katakan pasti bisa dia lakukan. Tuan, bagaimana kalau kita beri dia waktu 10 hari? Lagi pula di tengah cuaca sedingin ini, dia pasti tidak akan bisa menanam apa-apa. Nanti setelah itu baru kita bakar tempat ini. Tidak akan ada yang bisa menghalangi kita. Baiklah, aku beri kamu waktu 10 hari. Jika setelah 10 hari kamu benar-benar bisa menanam sayur dan menyembuhkan semua pasien ini, aku akan membatalkan perintah untuk membakar kamp ini. Tapi jika kamu gagal menanamnya, setelah 10 hari kamu juga akan ikut dibakar. Setuju, janji adalah janji. Ayo jalan. 10 hari lagi kami akan datang untuk mengambil mayat kalian. Waktu 10 hari. Apa yang sebaiknya kutanam ya? Aku punya cara. Helian, kenapa kamu datang ke sini? Cara apa yang kamu punya? Sebelumnya begitu saudara Lu menceritakan gejalanya, aku langsung merasa tidak asing. Aku pulang dan bertanya pada paman buyutku. Penyakit ini juga pernah ada di gunung kami, sekitar belasan tahun yang lalu. Beberapa orang di desa kami juga terkena penyakit ini. Mereka dibuang ke lembah untuk menunggu ajal. Tapi ternyata setelah memakan buah merah, mereka malah bisa pulang sendiri dengan sehat. Buah merah itu sangat asam rasanya, tapi begitu dimakan tubuh langsung terasa segar kembali. Orang-orang gunung menyebutnya buah dewa. Guru pernah bilang, ada sejenis buah merah di pegunungan utara. Paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit kerusakan darah. Ternyata buah itu benar-benar ada. Helian, bisakah kamu mencari bijinya? Serahkan saja padaku. Malam ini juga aku akan naik ke gunung. Nona Shen, bahkan jika kita berhasil menemukan bijinya, dingin membeku diselimuti salju. Gubernur hanya memberi waktu 10 hari bagaimana bisa menanam. Warga sekalian, aku tahu kalian semua mengira aku sudah gila. Tapi gubernur akan datang ke kamp 10 hari lagi. Hanya sayur dan buah segar yang bisa menyelamatkan nyawa. Menanam sayur di cuaca seperti ini. Nona, apakah ini bukan lelucon belaka? Tanahnya saja sudah membeku keras seperti besi. Tanaman apa yang bisa tumbuh hidup? Sudahlah, kita tunggu ajal saja. Berhenti kalian semua. Kalian tidak mempercayai dia. Apakah kalian percaya padaku? Jenderal Lu, bukannya kami tidak percaya, tapi ini sungguh tidak masuk akal. Sebelumnya pasukan kita yang berjumlah 3.000 orang, setiap kali musim dingin tiba, harus membakar 900.000 kati arang. Dialah orangnya yang membuatkan rancangan-ranjang pemanas untukku. Sejak saat itu, pasukan kita menghemat 70% arang selama musim dingin. Jadi ranjang pemanas itu diajarkan oleh Nona Shen. Pantas saja, barak tahun ini terasa jauh lebih hangat. Aku kenal dengan gadis ini. Dia adalah orang yang sebelumnya di tanah asin yang tandus. Berhasil menanam bibit sayur itu. Dia juga yang memenangkan 3 juta dari Qian Wangguan. Aku pernah mendengar tentang itu. Tanah itu dulunya tidak bisa ditumbuhi rumput sekalipun. Tapi dia berhasil menyuburkannya dengan ramuan air apa entah. Benar, di tanah asin pun aku bisa menumbuhkan bibit. Di tengah badai salju seperti ini pun aku pasti bisa menanam sayur. Jenderal percaya padamu. Aku juga percaya padamu. Aku ikut melakukannya, lagi pula diam saja juga akan mati. Dimengerti, aku juga ikut. Lu Ye. Terima kasih banyak. Katakan saja apa yang harus kami lakukan. Baiklah.
Langkah pertama aku butuh kayu dan kertas minyak. Sebanyak mungkin yang kalian bisa temukan. Apakah kertas minyak ini untuk menambal jendela? Untuk apa kamu membutuhkannya? Untuk membangun tenda penghangat. Semuanya hati-hati. Semua kertas minyak di kota ada di sini. Jangan sampai robek. Kakak belum sempat menikmati jadi tuan tanah 2 hari saja, tapi sudah menghabiskan uang sebanyak ini. Ini menyangkut nyawa manusia. Mengapa harus perhitungan lagi? Pas sekali buat tendanya sesuai petunjuk ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Dinding setengah bawah tanah dibuat dari tanah tebal yang dipadatkan, bagian atas disangga dengan rangka kayu. Kertas minyak harus dilapisi 3 lapis agar tetap hangat. Saluran api dibuat di bawah tanah, bagian luar dilapisi jerami padi lagi. Jenderal, apakah Anda mengerti? Ya, rasanya tidak asing. Tim 1 gali lubang, tim 2 padatkan dinding, tim 3 pasang saluran api, cepat gerak, siap. Kenapa di sini hangat sekali? Ayah ibu kenapa kalian kemari? Ayahmu tidak tenang. Dia bersikeras datang untuk melihatmu dan King Miao. Ada ribuan nyawa orang. Ini bukan masalah kecil seperti kata pepatah dulu, seperti kata pepatah. Ayah jangan berpepatah dulu. Lihat benih yang kita tanam kemarin. Hari ini sudah mulai bertunas. Bagus-bagus. Nona Shen, benih ini dari ditanam sampai bisa dimakan, butuh waktu berapa lama? Di dalam tenda penghangat akan lebih cepat. Tapi buah merah ini butuh waktu hampir 30 hari. Sawi putih kecil juga butuh belasan hari. Apa tapi kita hanya punya waktu 7 hari lagi? 7 hari kalau begitu kita harus pakai cara ekstrem. Di dalam tenda sudah cukup hangat, kok nambah 1 tungku lagi sih? Tanaman itu sama kayak manusia. Mereka juga butuh bernapas. Hawa hangat di dalam rumah kaca ini kurang. Jadinya, mereka nggak bakal cepat tumbuh. Hangat. Hawa apa? Nggak usah dipikirin. Tolong bantu aku campurin batu kapur ke dalam arang. Terus bakar bareng. Apinya harus kecil, nggak boleh ada asap. Bener apinya nggak boleh kebesaran. Harus biarkan batu kapurnya meleleh perlahan. Tanganmu kapan kena radang dingin? Lupa tuh buruan tambah arangnya, jangan melamun. Jenderal, lu kok kamu belum tidur juga? Kamu juga kan, sini minum sup dulu. Ini salep radang dingin buat kamu. Aku udah pakai kok, nggak apa-apa. Ini obat yang biasa dipakai di militer, jauh lebih ampuh daripada yang dijual di luar. Simpan aja, ingat ya, olesin setiap pagi dan malam. Terima kasih. Kak Jenderal Lu. Aku bawain makanan nih. Ya ampun. Apa aku bakal punya kakak ipar ya? Aduh sakit. Maksudku bukan gitu. Aku cuma, silakan lanjutin aja. Lanjut apanya sih? Taruh makanannya terus kamu keluar sana. Aku nggak mau pergi. Aku mau lihat bibit sayurnya. Apa mereka dikasih obat ajaib ya? Cuma 1 malam kok bisa tumbuh setinggi ini? Jurus jitu kita berhasil. Kalian istirahatlah dulu sebentar. Biar aku yang awasin di sini. Urusan kayak gini biar aku aja yang urus. Jenderal, lu nggak perlu terus-terusan diam di sini. Gak apa-apa, jika ada urusan di kemah wakil jenderal akan datang memberitahu. Aku juga merasa nyaman di tempatmu. Jenderal Lu, apa pekerjaan keluarga Anda dulu? Aku hanya merasa Anda dalam hal bercocok tanam, sangat berbakat. Apakah keluarga Anda dulu petani? Orang tuaku meninggal sejak aku masih kecil, aku tidak ingat lagi. Kalau begitu apakah Anda pernah mendengar tentang Sekte Suanmo? Sekte, Suanmo. Jangan salah paham. Cara Anda membangun rumah kaca dan membakar kapur sangat mirip dengan seseorang dari masa laluku. Aku benar-benar tidak tahu. Para prajurit bilang, beberapa tahun lalu kepalaku terluka parah. Setelah terbangun, ada banyak hal yang tidak bisa kuingat lagi. Kalau begitu sudahlah, mari kita makan. Shen Qing Miao yang manis ini, dia benar-benar berhasil menanamnya. Tuan pengintai melaporkan bahwa bibit di dalam rumah kaca sudah mulai berbunga. Beberapa hari lagi pasti akan berbuah. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Jika dia sampai menyelamatkan para pengungsi itu, kebohongan tentang wabah ini akan terbongkar. Rahasia korupsi dana bantuan bencanaku akan terbongkar. Begitu semuanya terbongkar, di mana Lao Hei? Tuan, bawa semua anak buahmu. Tengah malam nanti, pergilah ke sana diam-diam. Bakar habis rumah kaca bobrok itu beserta orang-orang dan sayurannya. Ratakan semuanya dengan api.
bagi menjadi dua arah, siram minyak ke atas atap, lalu lemparkan obornya. Tunggu aba-abaku, baik. Mau membakar obat penyelamat nyawa saudaraku, langkahi dulu mayatku. Serang tebas prajurit itu. Miao miao. Cairan pupuk ini harus dikirim malam ini juga. Zat pematang buah tidak boleh ditunda. Nona Shen, ada masalah di rumah kaca. Ada apa ini? Ada yang mau membakar rumah kaca. Jenderal Lu terluka. Rasakan ini prajurit mati kau. Qing Miao. Penjahat, serahkan nyawamu, mundur. Lu Ye bangunlah. Kamu tidak boleh mati. Bagaimana keadaan saudara Lu? Bawa kembali ke kediaman dan panggil tabib. Cepat. Lukanya terlalu dalam, tapi darahnya seharusnya bisa dihentikan. Lukanya sudah dijahit. Ada apa? Nona Shen. Dia kehilangan terlalu banyak darah, denyut nadinya sudah hilang. Siapkan pemakamannya. Siapkan pemakaman. Siapa yang mau menyiapkan pemakaman? Saya benar-benar sudah tidak berdaya. Luka ini bahkan dewa pun sulit menyelamatkannya. Miao miao benar. Kita tidak boleh menyerah. Dia belum mati. Miao miao, apa kamu punya cara? Harus membuka jalan napas dulu, lalu tekan dada dan perutnya, tumpuk pangkal telapak tangan dan tekan. Berikan napas buatan dan tekan kuat-kuat, tidak boleh dilakukan sembarangan. Baik guru, saya ingat. Ini demi menyelamatkan nyawanya. Ini jalan terakhir. Jika dilakukan dengan benar, ini bisa menyelamatkannya dari ambang kematian. Jika tidak ditolong sekarang, benar-benar tidak akan ada kesempatan lagi. Jantung, miao miao kamu. Ini cara menyelamatkan nyawanya, jangan pedulikan aku. Nyawa manusia taruhannya. Tidak usah pedulikan sopan santun lagi. Dia sudah bernapas. Pergi bersihkan kamar samping. Siapkan air panas dan tungku penghangat. Qingyang, pergi rebus sup ginseng untuk persiapan. Baik. Lu Ye, kamu sudah sadar. Jangan bicara dulu. Minum obat ini, kamu sudah kehilangan banyak darah. Ada apa, kenapa dengan kepalamu? Jangan banyak bergerak, lukamu masih belum. Kakak seperguruan. Kamu bilang apa? Katakan sekali lagi. Kakak seperguruan. Aku Xiao Shitu. Tolong. Cepat lari bersamaku. Kenapa kamu sendirian di gunung? Berbahaya sekali. Aku tersesat. Sudah beberapa hari tidak makan. Lalu ayah ibumu di mana? Mereka semua sudah tiada. Terima kasih. Ayo ikut aku kembali. Guruku pasti mau menampungmu. Mulai hari ini panggil aku kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Aksara ini dibaca Miao. Miao dari kata tunas sayuran adalah namaku. Aku sudah ingat. Aksara ini adalah Shi. Itu adalah namamu. Kakak seperguruan, lihat ini. Xiao Shitu ada di sebelah tunas kecil. Xiao Shitu, kamu menginjak tunas sayurnya. Kakak seperguruan, maaf aku tidak memperhatikan tadi. Tunas ini adalah kesayangan guru. Kalau sampai rusak, kita berdua harus berlutut di batu gilingan. Xiao Shitu, kenapa kamu memberikan daging punyamu kepada Qing Miao? Kakak suka makan daging, jadi aku berikan saja padanya. Kakak bilang semua milikku adalah miliknya. Dan miliknya tetap miliknya. Qing Miao, jadi begini caramu mengajari Xiao Shitu? Tidak apa-apa, kakak masuk perguruan lebih dulu, jadi itu sudah seharusnya. Benar sekali, adik seperguruan memang sangat penurut. Haha. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Apa lukamu belum sembuh? Atau kamu sedang demam sampai bicara melantur? Kakak ini benar-benar aku, saat di gunung.
Guru mengajari kita mengenali tanah dan membedakan bibit, mempercepat tumbuh tunas dengan pupuk, juga mengajari tentang pengairan dan konstruksi. Kincir air itu bahkan kita buat bersama-sama. Dan juga, guru paling suka memaki dengan ucapan, pergi berlutut di batu gilingan. Ini benar-benar kamu. Kenapa kamu juga turun gunung lalu di mana guru? Hanya beberapa bulan setelah kamu dijemput orang tuamu, aku turun gunung untuk mengurus sesuatu. Karena hujan jalanan gunung sangat licin, kepalaku terbentur karena terjatuh. Lalu saat terbangun aku tidak ingat apa-apa lagi, keluarga prajurit yang menyelamatkanku. Setelah itu aku tetap tinggal di militer. Nama Lu Ye juga diberikan saat aku di barak militer. Kamu pasti sudah sangat menderita. Kakak, bagaimana bisa sampai ke Beiguanta? Bukankah rumahmu ada di selatan? Ceritanya sangat panjang. Bagaimanapun juga, mulai sekarang aku akan membantumu. Kita akan selalu saling mendukung. Iya. Kak, ada masalah di rumah kaca. Buahnya masih hijau, padahal besok adalah hari pertemuan dengan kepala daerah yang sudah dijanjikan. Lalu bagaimana ini sekarang? Kakak masih punya cara. Cara apa? Pakai buah yang matang untuk mempercepat pematangan. Mempercepat pematangan bagaimana maksudnya? Jenderal Lu, apa yang sedang Anda katakan? Maksudmu menggunakan buah yang sudah sangat matang. Kita dulu pernah mencobanya untuk para petani buah. Hanya dalam semalam bisa langsung memerah. Tapi di mana kita bisa menemukan buah yang sangat matang? Di tengah cuaca sedingin dan bersalju seperti ini. Kami orang gunung saat melewati musim dingin, biasanya menyimpan buah liar untuk dibuat selai. Kakak, aku akan mencarikan semuanya untukmu. Taruh buah-buah ini secara merata di antara tanaman rambat buah hijau. Kakak, aku juga mau membantu. Lukamu kan belum sembuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pekerjaan seperti ini aku sudah biasa. Ya. Helian, tolong siapkan lumpur kuning. Setelah semuanya ditata, sumbat semua celah di dalam rumah kaca sampai rapat. Dan juga tungku arang. Bagian dalam rumah kaca harus hangat, sampai kita tidak perlu memakai mantel tebal lagi. Benar, pergilah bersiap. Sekarang kita hanya bisa menunggu. Apakah kamu takut? Takut. Bagaimanapun juga ini, menyangkut nyawa begitu banyak saudaramu. Kalau begitu mari kita lihat bersama. Ya. Sudah memerah. Benar-benar sudah memerah. Berhasil. Apakah ada pergerakan dari pihak keluarga Shen? Lapor Tuan, rumah kaca itu tertutup dengan sangat rapat. Sama sekali tidak ada suara. Ci, sudah kubilangkan. Mana mungkin bisa menanam sayur di cuaca sedingin ini? Mimpi di siang bolong. Sampaikan perintahku bakar sekarang. Tunggu dulu. Apa itu? Bukankah Anda bilang ini wabah? Hari ini biar saya tunjukkan kepada Anda. Apakah ini benar-benar wabah atau bukan? Beri mereka jus buah merah dan sup sayur. Minumkan ke para pasien. Perwirali, silakan minum sedikit. Sup sayur kok dianggap ramuan ajaib? Shen Qingmiao, apa kamu sudah gila? Jangan hiraukan dia. Nyalakan apinya. Coba saja kalau berani. Lu Ye, berani sekali kamu menentang perintahku. Perintahmu. Setelah para pasien ini sembuh, aku benar-benar ingin bertanya, atas dasar apa kamu menyebut ini wabah? Sembuh, hahaha, baiklah. Hari ini aku pasti akan membakar tempat ini. Aku tidak keberatan menunggu sebentar lagi. Biar kulihat. Trik apa lagi yang bisa kalian lakukan? Sepertinya mulutku tidak berdarah lagi. Paman Li, kamu sudah sembuh. Bagaimana denganmu, apa yang kamu rasakan? Gigi saya juga tidak berdarah lagi. Bintik-bintik merahnya juga sudah hilang. Nona, Anda benar-benar dewa penolong. Benar-benar tidak berdarah lagi. Aku bisa berjalan. Ternyata aku sudah bisa berjalan. Tidak. Mustahil, ini mustahil. Tuan, mereka benar-benar sembuh. Ini benar-benar bukan wabah. Diam, mereka hanya pulih sementara. Tuan Gubernur, sudah kubilang sejak awal. Ini semua karena kurang makan sayuran segar dalam waktu lama, sehingga menyebabkan, sedangkan Anda menunda-nunda dan tidak mau mencairkan uang bantuan. Itu karena di dalam gudang penyimpanan, sama sekali tidak ada uang perak, kan? Benar sekali. Gaji tentara tahun ini bahkan sudah menunggak selama 3 bulan. Jangankan gaji tentara, jaket musim dingin pun lebih tipis dari tahun lalu. Aku bahkan tidak bisa makan sayur asin sedikit pun. Para pedagang licik di kota
menaikkan harga sayur asin sampai 20 tael sebotol. Jika tidak ada orang kuat yang mendukung mereka di belakang semua ini, setan pun tidak akan percaya. Omong kosong yang menyesatkan orang banyak. Pengawal tangkap perempuan penyebar fitnah ini. Bunuh dia di tempat. Jangan ada yang bergerak. Siapa yang berani menyentuh saudara angkatku? Jo Huairen, kamu telah mengorupsi dana bantuan bencana, mengabaikan nyawa manusia begitu saja. Hari ini saatnya kita perhitungan. Kamu dan aku adalah pejabat resmi istana. Kamu menuduhku korupsi. Apa kamu punya bukti? Kak, aku sudah menemukannya. Kak, aku menemukannya di ruang rahasia kantor bupati. Aku meminta anak buah kakak Helian untuk menjaga pintu, dan menemukannya dari celah dinding. Kak, ilmu mekanis yang kamu ajarkan sungguh hebat. Hanya dengan beberapa laci rahasia itu, sekali kuperiksa langsung kutemukan semua. Itu adalah barang pribadi saya. Shen Qing, yang kamu telah menerobos kantor pemerintahan tanpa izin. Barang pribadi. Barang kebutuhan musim dingin milik warga dan para prajurit. Bagaimana bisa berubah menjadi barang pribadimu? Pada tahun ke-10 pemerintahan King Yuan, istana mengalokasikan dana untuk Beiguanta. 80.000 tael perak untuk persiapan musim dingin. Tapi di buku kasnya hanya tertulis 20.000 tael. Selisih 60.000 tael, padahal itu semua adalah jatah makanan musim dingin kami. Pada tahun ke-11 pemerintahan King Yuan, 3.000 buah jubah pelindung. Yang masuk ke gudang hanya 1.000 buah, kapas 20.000 kati, masuk gudang 8.000 kati. Arang kayu 50.000 kati, masuk gudang 15.000 kati. Pejabat bajingan ini mau membakar mati kita semua. Ini jelas-jelas hanya untuk menutupi kekurangannya. Kau memfitnahku. Dasar pejabat keparat, kau pantas mati. Cucuku mati kedinginan. Ini semua gara-gara pejabat bajingan ini. Telanjangi dia dan arak keliling jalan. Seret dia keluar. Coba lihat ini. Bersama Tuan Menteri Agung di ibu kota, pembagian keuntungan 100.000 tael telah dibayar. Ternyata benar-benar Menteri Agung. Cepat atau lambat dia akan mendapat balasannya. Ah, ini milik Anda. Terima kasih Tuan Shen. Kali ini semua berkat Nona Shen. Jangan sungkan. Yang penting semua baik-baik saja. Ah, tidak usah begitu. Akhirnya masalah ini selesai juga. Hanya saja sayang rumah kaca ini dibongkar. Sungguh sangat disayangkan. Buat apa dibongkar? Biarkan saja, karena salju tebal menutup jalan. Ada banyak saudagar kaya dari selatan yang juga terjebak di sini. Mereka pasti bisa memberi harga yang bagus. Di tengah musim dingin begini, dari mana asal mentimun ini? Tuan, ini benar-benar asli, tidak ada tipuan. 1 kati mentimun seharga 1 tael perak. Beri aku 10 kati. Tidak, beri aku 20 kati. Aku mau buah yang merah itu. Beri 10 kati. Sawi putih, sisakan 2 buah untukku. Sawi putih, sisakan 2 buah untukku. Jangan berdesakan, jangan berdesakan. Semua pasti kebagian. Cing Miao. Ini semua hasil dari jualan sayur. Ya, 3 hari 800 tael. Banyak sekali. Selain orang kaya di kota, ada juga kafilah dagang dari selatan yang terjebak di dalam kota. Sudah beberapa bulan mereka tidak makan sayuran segar. Mereka berani menawar dengan harga lebih tinggi. Kakak, seumur hidup aku belum pernah lihat perak sebanyak ini. Kamu benar-benar titisan dewa rezeki. Ayo ambil 1 peti ini untukmu. Buat beli baju hangat untuk saudara-saudara kita. Baiklah, kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Terima kasih kakak. Kalau uangnya banyak akan makin banyak orang yang iri. Kita harus tetap lebih berhati-hati. Kalau dia terus-menerus jualan seperti ini, bisnis puluhan toko milik asosiasi dagang kita bisa habis direbut semua oleh dia. Tenda pertanian apa itu namanya? Bisa menghasilkan sayur sepanjang tahun di setiap musim. Ini namanya mau mematikan usaha kita semua. Bos Zhao, kalau begitu kita pakai cara lama. Tidak cukup hanya itu. Kali ini kita harus bertindak lebih ekstrim. Perwira perbatasan Tuan Zhou yang baru datang itu, baru saja menjabat. Komandan Zhou yang kejam dan suka membunuh tanpa ampun itu. Dia datang menjabat di Menara Beiguan. Kebetulan sedang sangat kekurangan pasokan makanan tentara. Itu malah lebih bagus. Mari kita hancurkan keangkuhan keluarga Shen itu. 3 hari lagi, kita akan buat gadis itu tahu apa arti aturan main di Menara Beiguan. Gawat, ada apa? Beberapa firma dagang lama di Menara Beiguan bekerja sama untuk menindas kita. Apa maksudnya? Mereka bersekongkol dengan Komandan Zhou yang baru datang. Orang bermarga Zhou itu memerintahkan. Dalam 5 hari, keluarga Shen kita harus menyerahkan 50.000 kati bahan pangan militer. Jika tidak, kita dituduh melakukan penimbunan barang, serta mengacaukan moral tentara. 1 keluarga dihukum pancung.
Banyak sekali orang. Jangan takut, ada aku di sini. 10.000 kati beras kasar. Nona Shen, hari ini harganya beda. Uang Anda kurang berapa? 2 tael 1 kati. Kamu merampok ya? Kemarin saja masih 20 keping. Hari ini langsung naik 100 kali lipat. Badai salju terparah dalam 100 tahun. Jalur pasokan pangan terputus. Harga ini sudah sangat pantas. Kalian berdua jangan terburu-buru marah begitu. Mari kita bicarakan baik-baik. Anda siapa? Ketua Kamar Dagang Beiguanta. Saya Zhao Nona Shen. Apakah saya mendapat kehormatan untuk mengundang Anda minum teh bersama? Nona, Anda masih sangat muda dan baru saja tiba di sini, belum tahu aturan di Ningguta kami. Tidak apa-apa kalau membuat kesalahan. Ketua Zhao, katakan saja langsung apa yang ingin Anda katakan. Aturan apa? Pendatang baru tidak boleh merebut mata pencaharian orang lama. Toko sayur segar badai salju milikmu itu menghasilkan 800 tael dalam 3 hari. Bukankah itu terlalu serakah? Ini adalah kemampuan keluarga kami. Kemampuan ransum militer yang diminta Jenderal Ling Buqi. Kalian tunggu saja ajal kalian. Ternyata kalian benar-benar bersekongkol dengan jenderal penjaga untuk mencelakai keluarga kami seperti ini. Apa untungnya bagi kalian? 50.000 kati ransum militer ini bisa saya serahkan. Apa syaratnya? Baik. Nona Shen sangat tegas. Aku mau cetak biru rumah kaca keluarga kalian dan juga resep rahasia pupuknya. Kau? Qingyang, mari kita pergi. Shen Qingmiao, jangan tidak tahu diri. Karena kalian menolak menghasilkan uang. Kalau begitu saya permisi dulu. Hahaha. Salju tebal menutup gunung. Dari mana kamu mau dapat makanan? Kalian sekalian, memangnya kalian pikir, apakah saya hanya bisa berbisnis dengan kalian saja? Disinilah tempatnya Helian Lai, kakak seperguruan. Paman dan bibi merasa khawatir, menyuruh kami datang untuk melihat keadaan. Apakah kalian sudah berhasil membelinya? Apakah uangnya cukup? Kami masih punya di sini. Asosiasi pedagang dan komandan militer telah bersekongkol. Yang mereka inginkan adalah resep rahasia Dapeng. Aku akan membawa saudara-saudara untuk merampok gudang pangan mereka. Merampok itu adalah hukuman mati. Jika kita melakukan hal itu justru sesuai dengan keinginan mereka. Ada kafilah dagang dari provinsi selatan. Siapa bilang aku mau membeli bahan pangan dari pedagang licik setempat? Salju tebal menutup jalanan. Kafilah dagang dari selatan sudah terjebak di sini selama 1 atau 2 bulan. Mereka memiliki persediaan pangan dan tidak bisa mengangkutnya keluar. Mereka sedang terburu-buru untuk menjualnya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Berikan uangnya kepadaku, aku akan pergi membelinya. Kafilah dagang tidak kekurangan uang perak. Aku rasa mereka pasti lebih menginginkan sekumpulan hasil bumi gunung yang berharga. Aku mengerti, kakak seperguruan. Apakah yang kamu pikirkan adalah pergi ke gunung? Di sini tidak ada apa-apa. Helian, ada apa? Coba kamu lihatlah. Bahkan arah mata angin pun tidak bisa dibedakan. Gunung ini seluruhnya tertimbun salju. Lalu bagaimana dengan ginsengnya? Barang itu harus dilihat dari topografinya dan mengamati vegetasinya, tapi begitu tertutup salju begini, aku tidak bisa melihat apa-apa. Helian salah. Saudara Lu, kamu bicara apa? Coba lihat. Jarum pinus merah ini. Di sebelah sana ada pohon. Dan di sebelah sana lagi adalah area pohon ash. Lalu kenapa dengan ini, pohon pinus merah dan pohon ash tumbuh bersamaan? Ini adalah hutan pinus merah yang khas, hutan campuran daun lebar. Ini adalah medan yang paling disukai oleh ginseng. Lihat ini apa? Tanaman hiksin, pendamping tanaman ginseng liar. Guru pernah bilang, tanaman eksin dan tugu cao. Dan wuweizi, ketiga tanaman ini memiliki akar yang sama. Ginseng liar pasti ada dalam jarak 3 kaki. Di sebelah sana. Wuweizi dan tugu cao. Gali di sini saja. Ini, bagian kepala ginseng ini. Minggir. Ini adalah ginseng liar berumur 100 tahun. Dewa Gunung telah menunjukkan kekuatannya. Dewa Gunung benar-benar telah menunjukkan kekuatannya. Ini satu batang ini bisa ditukar dengan berapa banyak bahan pangan. Kualitas seperti ini setidaknya bernilai 3.000 tael. Ini baru permulaan saja. Ada banyak sekali barang bagus di gunung ini. Hahaha. Perjalanan kali ini sangat sepadan, benar-benar sangat menguntungkan. Hahaha. Besok biarkan para pedagang licik itu melihat apa yang disebut dengan bisnis yang sebenarnya.
Bos-bos Zhao. Gadis dari keluarga Shen itu membawa banyak sekali barang di punggungnya dari dalam gunung, sepertinya itu ginseng dan kulit cerpelai. Ginseng. Di hari bersalju lebat begini, dari mana dia mendapatkan ginseng itu? Pergi. Sebarkan beritanya. Besok pagi-pagi sekali, saya akan membuat dia sehelai akar pun tidak bisa menjualnya. Mantel bulu ini saat di Jiangnan. Hanya nyonya bangsawan yang sanggup memakainya. Kak, semua ini bisa ditukar dengan berapa banyak makanan? Aduh, ternyata benar-benar membawa pulang hasil yang melimpah. Bos Zhao ada keperluan apa? Semua barang ini saya borong. 100 tael untuk semuanya. 100 tael. Satu lembar kulit bulu sable ini saja bisa laku 300 tael. Kamu pikir kamu sedang memberi sedekah pada pengemis? Sebagus apapun barangnya tetap harus bisa dikirim keluar. Salju tebal menutupi gunung. Karavan semuanya terjebak di jalan. Barang segar milikmu ini tidak akan bisa keluar. Membusuk di Beiguanta dan tidak akan bernilai sepeser pun. 100 tael mau tidak mau kamu harus menjualnya. Tidak mau pun harus dijual. Pasar di Beiguanta. Sejak dulu selalu asosiasi dagang kami yang menentukan. Nona, jika kamu tahu diri. Aduh. Jaga tanganmu. Ketua Zhao, Anda bilang hasil gunung ini tidak berharga. Kamu. Kalau begitu akan kubuat barang ini menjadi sangat berharga. Pindahkan semuanya ke halaman belakang. Lu Yeqing yang ikut aku. Ini namanya proses distilasi untuk mengambil sarinya. Dikentalkan dengan api kecil. 1 tetes saja khasiatnya setara dengan semangkuk sup ginseng. Ini harum sekali. Kamu awasi besar kecilnya api. Setelah kuah kentalnya menyusut dengan pas. Tambahkan madu lalu bentuk menjadi pil. Baiklah, kalau begitu harganya pasti akan melonjak tinggi. Nyonya. Bahkan kediaman para bangsawan di ibu kota belum tentu memiliki keahlian sehebat dirimu. Kamu lupa, keluarga asalku itu rumah sulam Jiangnan. Setiap tahun kami selalu membuat sulaman untuk istana. Barang seperti ini tidak ada apa-apanya. Bagaimana dengan slogan promosi yang ayah minta kamu pikirkan? Ginseng spiritual Gunung Bai tumbuh alami selama 100 tahun. Sable ungu pegunungan salju tiada tandingannya dalam menahan dingin. Bagaimana kalau arak dewa luming untuk memperpanjang umur? Tidak heran jika waktu itu, bakat sastramu bisa lulus ujian kekaisaran. Jangan banyak merayu, cepat giling tintanya. Sekarang biar ku perlihatkan padamu kehebatan kaligrafi orang tua ini. Pil yang rong mulai saat ini, semua ini tidak akan disebut sebagai hasil bumi pegunungan lagi. Lurong, Cun apa namanya? Barang mewah edisi terbatas badai salju Menara Beiguan Lurong Cun Lurong Biao. Oh ya Luye, apakah undangan yang kuminta kamu kirimkan? Semuanya sudah sampai. Tentu saja. Baguslah kalau begitu. Besok aku akan mengadakan sebuah acara di Menara Beiguan. Acara besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di tempat yang penuh es dan salju ini, mana mungkin ada barang bagus? Karena sudah terlanjur datang, mari kita lihat saja. Apakah kamu sudah mengingat semua perkataan Ketua Zhao? Tenang saja bos, pasti akan kami buat tempatnya kacau balau. Terima kasih kepada para bos sekalian yang telah datang dari jauh. Hari ini aku Shen Qingyuan ingin menunjukkan kepada Anda sekalian beberapa barang bagus yang belum pernah didengar sebelumnya. Jubah hangat ini menggunakan bahan dari Gunung Baimao, sable ungu kualitas terbaik, dipadukan dengan teknik sulaman istana Jiangnan, dengan pinggiran sulaman emas dan kancing hias. Timan habat piro berikan kina, tahan angin dan terlihat sangat mewah. Arak darah tanduk rusa memperkuat tulang serta menambah energi dan darah. Wilayah perbatasan sangatlah dingin dan kejam. Dengan meminum arak ini, seluruh aliran darah di tubuh akan terasa hangat bergejolak. Sepanjang satu musim dingin tidak akan takut pada badai salju. Ini bagus sekali, berapa harganya? Jangan-jangan ini bohong. Barang ketiga ini luar biasa sekali. Di saat kritis bisa memulihkan energi dan memperpanjang nyawa. Pil tetes ginseng pemelihara tubuh. Terasa khasiatnya dalam 30 tarikan napas. Sup ginseng saja baru terasa khasiatnya setelah 1 jam. Kamu bilang dalam 30 tarikan napas langsung terasa khasiatnya. Asal bicara saja, apa tidak takut lidahmu keseleo? Jika kedua bos ini tidak percaya, bagaimana kalau kita coba langsung di sini? Bagaimana caranya coba? Aku dengar anak perempuan pemilik restoran ini, tubuhnya sangat lemah dan kurang darah sepanjang tahun, baru berjalan beberapa langkah saja, sudah terengah-engah. Mari kita undang dia untuk mencobanya. Bagaimana? Kalau tidak ada khasiatnya, kalian harus segera enyah dari sini. Baik, kata-kata seorang pria sejati, tidak bisa ditarik kembali. Nona, siapa namamu? Cui Er. Apakah kamu percaya padaku? Percaya. Aku pernah mendengar tentang Nona Shen. Cerita tentang menanam sayur untuk menyelamatkan nyawa orang.
Aku percaya padamu. Letakkan di bawah lidah dan kulum, jangan dikunyah. 10, 20, 30. 30 tarikan napas sudah berlalu. Apakah ada perubahan? Paling juga tidak. Dadaku sudah tidak terasa sesak lagi. Kakiku juga tidak lemas lagi. Obat dewa ini obat dewa. Aku mau 10 butir. Tidak 100 butir. Palsu, dia pasti orang bayaran. Gadis ini disewa oleh keluarga Shen. Kalian tanyakan saja pada pelayan restoran. Apakah ayahku adalah pemiliknya? Apakah tubuhku sudah lemah selama 10 tahun? Nona ini baru pertama kali bertemu denganku hari ini. Bagaimana mungkin dia menyewaku? Penyakit anak perempuanku ini sudah diketahui oleh seluruh kota. Kalau kau berani memfitnah Nona Shen lagi, aku akan menghabisimu. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Obat ini memang manjur, hehe. Bos, jangan-jangan kau ini sesama pedagang. Kau iri ya? Aku pernah melihat dia. Dia anak buah bos Zhao dari Asosiasi Dagang Menara Beiguan. Pasti dia sengaja datang untuk mengacau. Hadirin sekalian, semua barang yang dilelang hari ini tersedia tanpa batas. Tapi ada satu syarat. Hanya ditukar, tidak dijual. Tukar dengan bahan pangan. Bahan pangan. Kebetulan aku punya persediaan 3.000 kati bahan pangan. Tertahan di luar kota. Aku punya 5.000 kati mantel bulu cerpelai. Berikan aku 1. Semuanya jangan terburu-buru. Ke sebelah sini semua orang pasti kebagian. Xiao Shito, jujurlah padaku. Apakah Cui Er ini kau yang mengaturnya? Pengaturan apa? Gadis ini sudah 10 tahun lemah fisiknya. Dan kebetulan dia ada di sini. Kau pasti sebelumnya sudah menemui ayahnya. Dan memberitahu mereka kan? Orang-orang dari Asosiasi Dagang pasti akan datang mengacau. Lebih baik kita bersiap dulu. Kita tidak boleh maju perang tanpa persiapan kan? Sejujurnya Cui Er itu cukup cantik. Apakah kau naksir dia? Kakak seperguruan, jangan bercanda seperti itu. Aku hanya bertanya saja. Tapi aku tidak asal bicara. Baiklah, aku mau melihat berapa banyak bahan pangan yang terkumpul. Jangan sampai King Yang salah hitung. Kakak seperguruan, Iya, jangan tinggalkan aku. Keluarga Shen menyelundupkan persediaan makanan secara ilegal. Pengawal sita semua gerobak makanan itu. Jenderal Zhou, 5 hari yang lalu Anda sendiri yang memerintahkan agar keluarga Shen menyerahkan 50.000 jin bahan pangan militer. Sekarang kami sudah menyerahkannya. Anda malah menuduh ini penyelundupan bahan pangan. Atas dasar apa? Atas dasar jenderal ini diperintahkan untuk memberlakukan darurat militer di perbatasan. Semua pasokan disita. 50.000 jin bahan pangan habis ditelan olehnya. Padahal itu kami tukar dengan Hatkonifama. Kulit bulu cerpelai dan ginseng. Miao, dia bilang ingin menghukum kita atas tuduhan mengacaukan moral pasukan. Sekarang bagaimana ini? Hukum Agung Yuan bab persediaan militer dengan jelas menyatakan, penyitaan bahan pangan rakyat harus disertai dokumen perjalanan dengan harga pasar yang jelas. Tidak boleh dirampas dengan paksa. Tindakannya merampas bahan pangan itu ilegal. Ayah, apakah ayah yakin? Yakin. Dulu saat aku bekerja di Dewan Pengawas hukum ini, aku sendiri yang menyalin dan mengarsipkannya. Kalau begitu semuanya jadi mudah. Tuan Shen Qing Miao meminta bertemu di luar. Biarkan dia masuk. Jenderal ini ingin melihat trik apa lagi yang bisa dia mainkan. Nona Shen, apakah Anda datang untuk memohon ampun? Aku datang untuk melakukan kesepakatan dengan Tuan. Kesepakatan kualifikasi apa yang kamu punya? Untuk melakukan kesepakatan dengan jenderal ini. Pasal 7 Hukum Agung Yuan bab persediaan militer. Penyitaan bahan pangan rakyat. Harus disertai dokumen perjalanan. Tuan Yan. Aku ingat lembaran. Dokumen resmi penyitaan pasokan milik Anda. Tidak memiliki stempel resmi. Tanpa itu Anda hanya merampas harta rakyat. Tuan baru saja menjabat. Tentu tidak ingin dilaporkan oleh Dewan Pengawas. Apa maumu? 50.000 kati ransum militer akan tetap aku serahkan. Tapi Tuan harus menandatangani sesuatu dalam 5 hari. Jika keluarga Shen menyerahkan 50.000 kati bahan pangan baru, Jenderal Zhou harus mundur dan menyerahkan jabatannya kepada yang lebih layak. Dan tidak akan pernah mempermasalahkannya lagi. Jika tidak bisa menyerahkannya, seluruh keluarga Shen akan dihukum pancung. Hahaha, kamu sudah gila. Di tengah cuaca dingin bersalju begini, dari mana kamu bisa mengumpulkan 50.000 kati bahan pangan itu? Apakah Tuan berani menandatanganinya? Aku Zhou akan menandatanganinya. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu hasilkan dalam waktu 5 hari. 5 hari lagi aku sendiri yang akan mengawasi hukuman pancung itu. Tuan. Sampai jumpa 5 hari lagi.
Kak, bagaimana hasilnya? Dia sudah menandatanganinya. Tapi kafilah dagang dari selatan juga tidak punya stok sebanyak itu. Dari mana lagi kita bisa mendapatkan 50.000 kati bahan pangan? Kakak seperguruan, apakah kamu berniat? Xiao Shitu, apakah kamu masih ingat kata guru? Ada puluhan ribu ikan bersembunyi di bawah es. Dan kita bisa mengetuk es untuk menentukan posisinya. Kamu ingin menangkap ikan di Danau Jingze? Es ini setidaknya setebal 3 kaki. Paling banyak kita hanya bisa melubangi es dan memancing beberapa ekor saja. Jika ingin menangkap puluhan ribu kati, itu hanya mimpi, Nona. Aku sudah menangkap ikan di danau ini selama 40 tahun. Dengan permukaan es seluas ini, semua ikan bersembunyi di perairan dalam untuk melewati musim dingin. Kita sama sekali tidak bisa tahu di mana mereka berada. Jangankan puluhan ribu kati, bisa menebar jala tanpa kosong saja sudah seperti dewa. Kak, apa yang sedang dilakukan kakak Lu? Mendengarkan suara ikan yang merambat melalui lapisan es. Kawanan ikan yang melewati musim dingin akan berkumpul dan kita mengetuk es untuk membedakan suaranya. Bagian yang kosong adalah air. Ketuk es dan dengarkan jika gemanya terdengar meredam. Berarti di bawahnya ada ikan. Gematunya terdengar kosong. Di bawah ini air. Shitu, kamu hati-hati. Jangan sampai jatuh ke lubang es. Baik, guru. Di sinilah di bawah es sedalam 8 kaki ada gerombolan ikan. Kepadatannya sangat tinggi. Cukup ketuk beberapa kali kita bisa mendengar suara ikan. Aku sudah menangkap ikan selama 40 tahun. Baru kali ini, aku mendengar hal seaneh ini. Kalau begitu silakan Anda kemari dan lihat sendiri. Lapisan esnya terlalu tebal, tidak bisa melihat keadaan di bawah dengan jelas. Airnya kelihatan keruh, ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah. Di bawah sini, rasanya bukan cuma ada beberapa ekor ikan. Tapi ini bagaikan dinding yang penuh dengan ikan. Pak Tua, bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Coba lihat, warna es ini agak gelap dan kehijauan. Ada gelembung-gelembung kecil yang terus naik ke atas. Itu tandanya ada gerombolan ikan yang sedang bernapas di bawah sana. Benar-benar sangat banyak. Aku sudah menangkap ikan selama 40 tahun. Es yang penuh ikan seperti ini baru pernah kulihat 2 kali. Yang pertama adalah saat guruku mengajakku melihatnya, dan yang satunya lagi adalah sekarang ini. Anak muda, caramu mengetuk es itu. Aku benar-benar kagum, ikannya sudah berhasil ditemukan, tapi jumlahnya puluhan ribu kati. Kita tidak akan bisa menyelesaikannya dalam 10 hari atau setengah bulan. Untuk menangkap puluhan ribu kati ikan, tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan tenaga manusia. Ini adalah derek mekanik. Ini cetak biru dari guru. Apakah benda ini benar-benar bisa berfungsi? Dulu guru menggunakannya untuk mengangkat dari dalam jurang gunung batu raksasa seberat 3.000 kati. Jadi kalau cuma untuk menangkap ikan tentu bukan masalah besar. Ayo saudara-saudara kita mulai bekerja. Hari ini kita buat derek mekanik. Besok kita tangkap ikannya. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai tanganmu terkena gergaji. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Kakak, jangan sampai kedinginan. Ya. Jika gagal. Tidak ada kata jika. Kalau si Margajo itu masih keras kepala, kita bawa saja paman dan bibi, dan adik. Kabur ke gunung dalam tempat Helian dan yang lainnya, di mana tidak akan ada yang bisa menemukan kita. Bukankah kita juga bisa hidup bahagia? Jangan bicara yang tidak-tidak. Aduh, sakit, kena lukaku. Jangan pura-pura lukamu kan di punggung. Yang kupukul itu lenganmu. Kita pasti bisa. Kakak, aku percaya kamu pasti bisa berhasil. Tapi, apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Jangan sentuh roda ini, bahkan bisa menghancurkan tulang. Saudara Lu, benda ini benar-benar bisa menarik puluhan ribu jin. Coba saja nanti juga tahu. Apakah jaringnya sudah selesai dirajut? 100 kaki panjangnya dan 20 kaki lebarnya. Menggunakan rotan gunung yang paling kuat. Rajutannya sangat bagus. Baguslah kalau begitu, tebar jaringnya. Ya, seperti ini saja. Selanjutnya, kita tinggal menunggu sekawanan ikan masuk ke jaring. Hahaha. Jadi ini hasil kehebohan kalian selama 5 hari. Hanya sebuah rangka kayu.
Nona Shen. Apakah kamu ingin menggunakan kayu rongsokan ini untuk menghasilkan 50.000 jin pangan? Batas waktu 5 hari sudah habis. Surat perjanjian militer ada di sini. Prajurit tangkap seluruh keluarga Shen dan eksekusi mereka di tempat. Tidak apa-apa. Kalian semua datang tepat waktu. Waktu yang tepat telah tiba, tarik jalannya. Ando si ke matahari jalannya. Tarik saudara-saudara. Hahaha ini. Ini apa? Tarik lagi. Tuan Zhou, 50.000 kati ransum militer ada di sini. Sudah saatnya Anda menepati surat perjanjian militer yang Anda tanda tangani itu. Makan ikan beku di tengah musim dingin. Apakah kamu mau membuat semua orang masuk angin? Kalau begitu yang sudah matang pasti bisa dimakankan. Kepala ikannya dibuat sup. Badan ikannya dimasak kecap. Tulang ikannya dibuat bubur. Sebutir nasi pun tidak boleh ada yang terbuang. Harum sekali, sudah 3 bulan aku tidak makan daging. Jangan dimakan. Siapa yang berani makan 1 gigitan saja akan dihukum sebagai pengkhianat negara. Para prajurit sekalian, kalian mengikuti Tuan Zhou ini hanya untuk kelaparan dan kedinginan. Bahkan seteguk sup hangat pun tidak bisa kalian minum. Dia merampas apa yang sudah aku siapkan untuk kalian semua. Ransum militer yang susah payah dikumpulkan. Dengan alasan disita untuk negara. Tapi apakah makanan itu sampai ke mulut kalian? Sama sekali tidak. Semuanya malah masuk ke gudang pribadinya. Ando stick under my... Penyihir wanita ini sedang menyebarkan fitnah untuk menghasut semua orang. Pengawal, tangkap dia. Penyihir wanita ini sedang menyebarkan fitnah untuk menghasut semua orang. Pengawal, cepat tangkap dia. Kelaparan kalau ikut komandan. Tapi bisa makan daging kalau ikut keluarga Shen kami. Siapa yang kalian pilih? Aku pilih makan daging. Makan daging, makan daging. Aku sudah lama sekali tidak sudi. Bekerja untuk pejabat bajingan ini. Saudara-saudara, mari kita tangkap dia. Kalian mau memberontak ya? Aku adalah pejabat yang ditunjuk langsung oleh kekaisaran. Berani sekali kalian, aku adalah murid Perdana Menteri. Murid Perdana Menteri? Pas kali, aku memang belum pernah menghajar orang seperti itu. Pejabat tinggi sekali ya. Orang di jalan kebenaran pasti mendapat banyak bantuan. Orang yang menyimpang pasti akan ditinggalkan sendiri. Kamu memang pantas mendapatkannya. Kakak seperguruan pejabat bajingan ini bilang dia punya hubungan dengan Perdana Menteri. Aku dan saudara-saudara akan menggeledah kediamannya. Siapa tahu kita bisa menemukan lebih banyak bukti lagi. Baiklah, minumlah sup hangat dulu sebelum pergi. Hei, hati-hati, masih panas. Aku pergi dulu. Kakak seperguruan, dari ruang rahasia dan ruang bawah tanah, emas dan perak yang digali, juga semua barang antik serta lukisan kaligrafi ada di sini. 3 tahun menjabat sebagai pejabat bersih, sudah bisa mengumpulkan 100.000 keping perak. Banyak sekali uangnya. Semua ini adalah hasil memeras keringat dan darah rakyat. Lukisan ini, ada apa dengan lukisan ini? Ada apa? Lukisannya tidak ada masalah, tapi bingkainya terasa aneh. Ada sekat rahasia di dalamnya. Ini surat rahasia. Musim gugur tahun ke-12 era Qing Yuan, mengangkut 30.000 pikul ransum militer ke wilayah Liaoxi dan diserahkan ke perbatasan utara. Ayah, akhirnya berhasil ditemukan. Ini segel pribadi Perdana Menteri. Ayah, semua ini sudah cukup. Cukup untuk membersihkan nama baik keluarga kita. Kakak seperguruan paman, begitu Perdana Menteri tahu, bukti-bukti ini jatuh ke tangan kita. Biarkan saja dia datang. Keluarga Shen benar-benar memiliki taktik yang tidak terduga. Kalau begitu aku juga harus menggunakan cara yang sedikit berbeda. Pergilah. Undang orang itu kemari. Guru ini sangat mujarab. Penyakit gila tetanggaku, dia yang menyembuhkannya. Saya datang dari desa sejak pagi-pagi sekali. Guru, tolong selamatkan nyawa kami. Puluhan sapi di desa kami mati tanpa sebab. Lahan pertanian kami hancur semua. Aku si tua ini berkelana sampai ke sini, dan langsung menyadari ada yang tidak beres dengan aura tempat ini. Api gaib. Aura siluman yang sangat pekat.
Tidak ada angin abu ini, malah bergerak sendiri. Sumber aura silumannya ada di sana. Bukankah itu rumah kaca milik keluarga Shen? Yang di musim dingin bisa menanam sayuran hijau itu. Sayuran tumbuh di musim dingin. Benar sekali, benar sekali. Itu baru benar, siluman itu menghisap energi spiritual nadi bumi, hingga menghasilkan tanaman yang begitu hijau subur ini. Nadi bumi dikuras, fenomena alam pasti akan kacau. Semua ini terjadi karena hal itu. Bakar dia, bakar siluman itu. Tapi Nona Shen bahkan pernah membagikan bibit sayur kepada kita. Kalian memakan sayurnya, jiwa kalian menjadi tidak utuh. Hancurkan rumah kacanya, bakar. Bakar mati siluman itu. Menteri Agung tiba. Aku adalah Menteri Agung Kerajaan saat ini, Liu Song. Atas perintah Kaisar memantau wilayah perbatasan utara. Para warga sekalian, apa yang terjadi? Tuan, di sini ada siluman wanita. Di tengah dinginnya puncak musim dingin dia bisa membuat sayuran tumbuh di ladang. Bukankah itu terdengar seperti hal yang baik? Nani, panan dia tak amikat akan siluman ini membalikan musim. Pasti karena dia mengisap nadi bumi. Tuan, silakan lihat. Ini api gaib. Tuan, tolong tegakkan keadilan bagi kami. Para warga sekalian, aku tahu kalian telah menderita, tapi negara ini punya hukum. Serahkan urusan ini kepada saya, pergi. Bawa wanita iblis itu kemari, saya sendiri yang akan menginterogasinya. Apalagi yang mau diadili? Dia memang wanita iblis. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Bakar dia sekarang juga. Tuan Perdana Menteri tiba. Saya adalah Perdana Menteri dinasti saat ini, Liu Song, mengemban titah untuk memeriksa wilayah utara. Warga sekalian, apa yang telah terjadi? Tuan, ada wanita iblis di tempat ini. Di tengah musim dingin yang membeku dia bisa membuat sayuran tumbuh di ladang. Itu terdengar seperti hal yang baik. Makhluk terkutuk ini membalikan musim. Pasti karena dia menghisap energi bumi. Tuan, silakan lihat. Ini api hantu. Tuan, tolong bela kami. Warga sekalian, saya tahu kalian telah menderita, namun negara memiliki hukum. Serahkan urusan ini kepada saya. Pergi bawa wanita iblis itu kemari. Saya sendiri yang akan menginterogasinya. Siap, apalagi yang harus diadili? Dia memang wanita iblis. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Bakar dia sekarang juga. Ambil ini, kalau berani bicara pada orang lain. Baik-baik. Saya tidak akan membocorkan sepatah kata pun. Nona Shen, saya juga tidak ingin menyulitkan Anda. Namun, kehendak rakyat tidak bisa ditentang. Pengawal segel kediaman keluarga Shen. Kakak. Turunkan senjatamu. Ayah, ibu tidak apa-apa. Tunggulah sampai aku kembali. Masukkan dia ke sel tahanan hukuman mati. Saya sendiri yang akan menginterogasinya. Nona Shen, apakah tempat ini cukup nyaman bagi Anda? Lebih baik daripada saat dalam perjalanan pengasingan. Setidaknya di sini angin tidak bisa masuk. Aku tidak ada waktu meladeni omong kosongmu. Serahkan dua hal itu, formula rahasia rumah kaca, dan juga yang kau ambil dari kediaman komandan, buku catatan keuangan dan surat rahasia yang kau curi. Buku catatan keuangan apa? Saya tidak mengerti apa yang Tuan bicarakan. Bawa mereka ke sini. Ayah Qing Miao. Qing Yang. Jika tidak menyerahkannya, aku akan membunuh mereka sekarang juga. Mulai dari ayahmu dulu, lalu ibumu, dan terakhir adikmu. Pikirkan baik-baik, jangan. Jangan sentuh mereka. Aku akan menggambar cetak birunya sekarang. Buktinya juga akan kuberikan pada kalian. Tapi bukti itu ada di dalam ruang kerja rumahku. Di dalam kotak besi 9 cincin. Hanya aku yang tahu cara membukanya. Aku sudah menemukannya sejak lama. Buka. Lepaskan keluargaku dulu. Cih, lepaskan mereka. Miao miao. Mereka sudah dilepaskan, cepat buka. Ya benar, ini dia barangnya. Hahaha. Sampaikan perintahku, penyihir wanita marga Shen ini akan dihukum mati dengan dibakar besok pagi. Baik. Kau sudah berjanji. Aku hanya berjanji membiarkan keluargamu hidup. Tapi kau harus mati. Wahai penduduk desa, wanita ini telah menyesatkan orang banyak dengan sihirnya. Hingga mendatangkan bencana alam. Dosanya tidak bisa diampuni. Hari ini aku menjalankan perintah langit untuk menghukum kejahatannya. Dan memusnahkan penyihir wanita ini. Bakar.
Api-apinya berwarna-warni. Ini sihir apa? Keajaiban dewa. Dewi ini Dewi turun ke bumi. Dewi turun ke bumi. Ini sihir. Itu sihir. Mau membakar aku sampai mati, mana mungkin semudah itu. Siapa? Anda, ayo kita pergi. Aku tidak bisa pergi. Kakak, besok mereka mau membakarmu sampai mati. Kalau aku pergi, keluarga kita selamanya akan jadi buronan. Tapi aku dengar. Pitanti, bukti-buktinya sudah dibakar oleh kepala daerah. Bukti kita itu palsu. Tapi bagaimana dengan hukuman mati besok? Mereka benar-benar akan menyalakan apinya. Kalian bantu aku lakukan 3 hal, maka aku akan aman-aman saja. Aku juga bisa membongkar semua kebohongan kepala daerah itu. Katakan saja, aku pasti akan melakukannya. Aku sudah merencanakan semuanya. Pertama, tolong tumpukan kayu bakar eksekusi. Bagian tengah kayu bakarnya kalian ganti dengan kayu yang sudah direndam air tawas. Aku ingat sekarang tawas itu tahan api. Biar di luar terbakar hebat, di dalam tetap tidak akan terbakar. Benar sekali. Lalu aku akan menggunakan kain basah untuk menutupi hidung dan mulut agar tidak menghirup asap. Itu sudah cukup untuk mengulur waktu. Apa ini benar-benar bisa berhasil? Kedua, ditumpukan kayu kering terluar. Taburkan bubuk biji tembaga dan bubuk belerang. Apa benda ini juga tahan api? Apa benda ini juga tahan api? Bukan tahan api, hanya saja ini akan membuat apinya berwarna-warni. Ketiga, adik. Kamu bawa beberapa orang naik ke gunung. Gunakan katrol untuk mengangkat beberapa panci besar. Siramkan air mendidih itu setelah menghitung sudut matahari dengan pas. Kakak, aku mengerti. Kakak ingin menciptakan sebuah pertanda suci. Benar, di tengah cuaca dingin yang membeku ini, air mendidih akan langsung membeku menjadi kristal es dalam sekejap. Dan saat sinar matahari menembusnya, cahayanya akan membias dan membentuk lingkaran cahaya 7 warna seperti cahaya Buddha. Indah sekali. Ini disebut halo es. Ingatlah, fenomena alam pun bisa direkayasa. Aku ingat, Guru. Perdana Menteri ingin menggunakan tahayul untuk memfitnahku. Kalau begitu, aku juga akan menggunakan tahayul untuk mengalahkannya. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Langkah ini memang sangat berisiko, tapi sangat layak untuk dicoba. Kalau begitu, mari kita pertaruhkan segalanya. Ada yang datang, biar aku yang urus. Kakak, bagaimana kalau kami tidak datang malam ini? Kamu pasti akan datang. Bagaimana kakak bisa tahu? Karena aku percaya padamu. Kakak, aku takut. Aku takut ini akan menjadi pertemuan terakhir kita. Tidak akan mungkin. Besok aku pasti akan baik-baik saja. Dan keluar dari sini dengan selamat. Sudah kubuat pingsan dan kulempar ke sudut dinding. Kita harus segera. Kalian tidak lihat ini situasi seperti apa? Sudahlah, cepat pergi. Masih banyak hal yang harus kalian lakukan. Besok begitu tumpukan kayu bakar itu padam, aku akan langsung datang menjemputmu. Ayo cepat pergi, kalau tidak hari akan segera terang. Kalian semua hati-hati, sampai jumpa besok. Ini adalah pertanda suci. Nona Shen sudah melakukan begitu banyak kebaikan. Bagaimana mungkin dia adalah penyihir jahat yang mencelakai orang? Tapi api hantu itu tidak terlihat palsu. Begitu banyak orang yang melihatnya. Lalu kenapa? Anak laki-lakiku tertular wabah. Nona Shen lah yang menyembuhkannya. Dia adalah penolong keluarga kami. Penduduk desa sekalian, putriku pernah menyelamatkan nyawa kalian. Menyelamatkan nyawa anak-anak kalian. Sekarang giliran kita menyelamatkannya. Padamkan apinya. Cepat. Selamatkan Nona Shen. Minggir semuanya, minggir. Kubunuh kau. Jangan coba-coba menyentuhnya. Kukup. Yang mulia. Kaisar apa? Hormat hamba yang mulia. Jadi kau adalah orang yang menanam sayuran hijau di musim dingin Shen Qing Miao. Hamba Shen Qing Miao, hormat hamba yang mulia. Berdirilah saat aku berada di ibu kota. Aku mendengar kabar tentang wanita hebat di perbatasan utara yang bisa membuat tanah asin ditumbuhi tanaman dan menghidupkan tanaman hijau di tengah musim dingin. Karena itu aku datang menyamar untuk melihatnya sendiri.
Tidak kusangka aku malah melihat kejadian seperti ini. Yang mulia, mohon kebijaksanaan yang mulia. Wanita iblis ini menggunakan sihir untuk menghasut rakyat. Hamba hanya ingin menyingkirkan ancaman bagi negara. Sihir ini jelas-jelas adalah tanda keberuntungan. Yang mulia, hamba ingin melaporkan Perdana Menteri Liu Song atas tindakan korupsi dana militer, penyelundupan bahan pangan, bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati negara, serta memfitnah para pejabat yang setia. Kau tidak punya bukti apa-apa. Kau memfitnahku. Yang mulia, selama beberapa tahun ini, transaksi keuangan antara Perdana Menteri dengan pejabat perbatasan, surat-surat persekongkolan rahasia dengan negara musuh, dan juga kesaksian dari orang kepercayaan Perdana Menteri, yang diam-diam merencanakan pembunuhan keluarga Tuan Shen Wenyuan. Pengakuan mereka, semuanya ada di sini. Minggir semuanya, minggir. Jangan halangi jalan di hadapan Kaisar. Katakan kembali apa yang baru saja kamu katakan padaku. Katakan sekali lagi. Yang mulia, ampuni hamba. Pendeta ini, maksud hamba-hamba yang hina ini, disewa dan dibayar oleh Tuan Perdana Menteri. Omong kosong, aku tidak kenal dia. Lanjutkan. Mengoleskan bubuk fosfor putih pada kertas terlebih dahulu. Begitu digesek dengan tangan, kertas itu akan langsung terbakar. Tuan Perdana Menteri meminta hamba untuk menuduh Nona Shen sebagai wanita penyihir. Dia bilang setelah urusan ini selesai, akan memberikan hamba 3.000 tael perak. Yang mulia, ampuni hamba. Hamba tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Yang mulia, ampuni nyawa hamba. Hamba juga hanya diperintah. Perdana Menteri menyuruh hamba dan pendeta sesat ini untuk bekerja sama dalam sandiwara ini. Demi menjebak Nona Shen sebagai wanita penyihir, seluruh keluarga hamba berada di tangan Perdana Menteri. Hamba tidak berani untuk menolaknya. Liu Song, kamu menyuap pendeta sesat untuk memanipulasi rakyat. Kejahatan apalagi yang tidak sanggup kamu lakukan? Lucuti pakaian dinasnya. Jebloskan dia ke penjara bawah tanah. Perintahkan Kementerian Hukuman, Pengadilan Agung dan Kejaksaan untuk melakukan persidangan bersama 3 lembaga. Dan jatuhi hukuman pancung setelah musim gugur. Yang mulia, hamba difitnah. Shen Wenyuan, hamba yang bersalah ada di sini. Mulai hari ini jabatanmu dipulihkan seperti semula, dan tetap menjabat sebagai pengawas di Kejaksaan Agung. Hamba berterima kasih atas kemurahan hati yang mulia yang sangat besar. Kamu telah membesarkan seorang putri yang hebat. Hamba merasa sangat tidak pantas menerima pujian ini. Shen Qingmiao, hamba di sini yang mulia. Kamu membangun rumah kaca pertanian, menyelamatkan rakyat dari wabah dan membongkar kasus korupsi. Jasamu sangat besar bagi negara. Aku menganugerahimu gelar Putri Pertanian tingkat 4 dan menghadiahkan sebuah kediaman di ibu kota. Yang mulia, hamba tidak berani menerima gelar ini. Mengapa? Yang mulia, pertanian di Beiguanta baru saja dimulai. Kota perbatasan masih harus dibangun kembali dari awal. Hamba hanya ingin tinggal di sini, agar lebih banyak rakyat bisa hidup sejahtera. Aku mengerti. Aku mengangkatmu menjadi utusan pertanian perbatasan tingkat 3 utama, dengan wewenang penuh memimpin seluruh urusan pertanian, pembangunan dan industri di perbatasan utara. Hamba menerima titah dan berterima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Bangkitlah. Yang mulia, hamba masih memiliki satu permohonan lancang. Katakan hamba ingin memohon yang mulia merestui pernikahan hamba antara hamba dengan adik seperguruan hamba, Perwira Beiguanta Luye. Bagus sekali kawan. Akhirnya, kamu angkat bicara. Sungguh sepasang kekasih yang saling mencintai dan setia. Aku merestuinya. Hamba bersujud berterima kasih kepada Yang Mulia. Hahaha, berdirilah kalian semua. Aku akan menunggu untuk minum di pesta pernikahan kalian. Selamat Nona Shen. Selamat Jenderal Lu. Saudara-saudara sekalian, lahan pertanian seluas 1 jutamu ini semuanya adalah milik kita. Bagus. Qingmiao, istirahatlah sebentar. Kamu sudah menggambar selama 4 jam. Tidak bisa. Lokasi tambang besi sudah ditemukan. Pekerjaan harus segera dimulai musim semi tahun depan. Produksi baja dinasti Daiwan. Dalam 3 tahun aku harus melipat gandakannya menjadi 3 kali lipat. Tambang besi itu tidak akan lari kemana-mana. Kamu istirahatlah dulu sebentar. Aku belum selesai menggambar. Sudah 3 tahun 300mu tanah asin yang tandus. 1000 keluarga rakyat. 1 kota sudah cukup. Belum cukup. Guru pernah berkata tanah bisa menghidupi semua orang di dunia. Sekarang baru bisa menghidupi 1 Beiguanta. Masih jauh sekali dari seluruh dunia.